Su Xiaomo dan Xiao Ziji mengambil cairan bakat. Tidak hanya akar roh mereka meningkat, tetapi mereka juga mencapai puncak Wu Huang. Pada titik ini, sekte sepanjang masa sudah memiliki 5 orang dengan akar roh tingkat dewa. Ada juga sebotol cairan modifikasi arai tingkat dewa. Jun Changqiao berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberikan cairan itu kepada Penatua Zen. Sebenarnya, dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan pemahaman formasi susunan dan keterampilan pengaturannya. Namun, jika dia harus melakukan semuanya sendiri, apakah dia akan membesarkan sekelompok talenta khusus untuk tidak melakukan apa-apa? Jika kamu bisa, berikan Zhou Hong cairan bakat pedang tingkat dewa. Sistem berkata, itu tidak akan berhasil. Jun Changqiao berkata, aku harus menggunakan ini sendiri. Setelah menembus ke Saint level, seni pedangnya telah mencapai batas atas. Jika dia tidak menggunakan cairan bakat untuk meningkatkan, itu pasti akan menurunkan seni bela dirinya. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkannya, lalu meminumnya. Karena tidak ada produsen anggur yang membicarakan kerjasama, rasanya tidak dijelaskan. Batu modifikasi senjata surgawi eksklusif Pavilion Lingyan, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan batu yang tampak seperti batu roh. Dia bergumam, apa ini? Jika itu adalah senjata suci eksklusif, dia secara kasar bisa menebak bahwa itu bisa digunakan untuk memodifikasi dunia kebijaksanaan. Namun, mengapa ia menambahkan Pavilion Lingyan sebagai awalan? Ini sangat jelas. Sistem berkata, ini digunakan untuk memodifikasi senjata surgawi eksklusif yang memenuhi persyaratan Pavilion Lingyan. Jun Changqiao berkata, misalnya, pola petir pembantaian surgawi King Yang, pertapa perahu awan Zuiji, dan pengorbanan kematian Ahniu. Seharusnya, kata sistem, senjata surgawi eksklusif dari 3 murid harus ditukar di Pavilion Lingyan. Adapun sarung tangan Raja Ungu, itu ditukar sesuai dengan posisinya. Mari mencoba. Jun Changqiao memanggil mereka dan mengambil kembali 3 senjata surgawi eksklusif. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyentuh batu modifikasi dengan pikiran spiritualnya, tidak ada perubahan. Kenapa tidak? Tuan rumah menggunakan metode Hard to Keep untuk memodifikasi senjata Divine eksklusif. Tentu saja, itu tidak akan berhasil. Mungkin perlu seorang profesional untuk memperbaikinya. Tuan penggemar, puncak pengecoran, aula pengecoran. Fan Yezi dengan cermat memeriksa 3 batu modifikasi yang tampak biasa tetapi sebenarnya mengandung energi khusus. Akhirnya, dia berseru dengan penuh semangat, batu dewa. Ini adalah batu surgawi. Petik 2. Bisakah itu dilebur? Jun Changqiao bertanya. Setelah hening sejenak, Fan Yezi berkata, seharusnya tidak ada masalah. Selama periode waktu di sekte ini, dia telah menyuntikkan jiwa ke dalam senjata di toko dan bahkan senjata surgawi, yang telah memberinya banyak pengalaman berharga. Jika itu di masa lalu, dia akan menggaruk kepalanya. Jun Changqiao kembali ke ruang belajar setelah menyerahkan tugas memodifikasi senjata surgawi ke Hall Master Fan. Dia membuka kolom item yang dibeli dan mengunci ke-7 fragmen sinar bersinar misterius volume 5. Dia bergumam, jika saya membelinya, bukankah saya akan memiliki pria sial lagi? Dia sekarang yakin bahwa selama dia membeli gulungan yang tersisa, itu pasti akan menjadi barang bekas, karena sistem telah mencurinya dari orang lain. Jun Changqiao tidak ragu untuk memeras orang-orang yang menyinggung perasaannya. Namun, dia merasa sedikit bersalah karena mencuri barang orang lain secara tiba-tiba. Bahan surgawi dan harta duniawi adalah milik mereka yang ditakdirkan. Sistem berkata, mengapa tuan rumah peduli dengan metode yang digunakan untuk mendapatkannya? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memutar matanya. Orang ini benar-benar tidak peduli dengan keuntungannya untuk membuatnya menghabiskan uang. Mari kita bicarakan nanti. Sistem berkata, tuan rumah menggunakan poin kontribusi untuk membelinya. Apakah salah membelinya secara adil? Itu masuk akal. Jun Changqiao tergoda oleh kata-katanya. Sistem terus membujuk, gulungan sisa dibuat oleh 7 tuan misterius. Jika orang lain mendapatkannya, mereka mungkin telah menggunakan beberapa cara tercela. Membelinya, di bawah bujukan seorang salesman yang berkualitas, Jun Changqiao pada akhirnya tidak berpegang pada intinya. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 20.000 poin kontribusi. Ding, 7 fragmen sinar bersinar misterius volume 5 disegel di benteng langit berbintang dan tidak dapat diangkut ke cincin spasial. Pembelian telah gagal. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 5.070.000. Petik 2. Ekspresi Jun Changqiao tiba-tiba menegang. Dia telah membeli barang-barang di toko berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami kegagalan pembelian.
F***. Setelah beberapa saat, Lord Roar mencapai batasnya dan berteriak dengan marah, jika pembelian gagal, biarlah. Mengapa mereka mengurangi 20.000 poin kontribusi dari saya? Sistem berkata, tuan rumah harus membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Namun, pembelian gagal karena alasan yang tak tertahankan. Poin kontribusi tidak akan dikembalikan. Mencatut. Petik 2. Jun Changqiao hampir memuntahkan seteguk darah. Sistem menghibur, meskipun pembelian gagal, itu memberikan lokasi di mana itu disegel. Tuan rumah dapat pergi dan menemukannya. Kalimat ini membuat Gou Sheng semakin terpuruk. Itu adalah transaksi yang membutuhkan uang. Apakah sistem mencuri atau tidak ada hubungannya dengan saya? Sekarang, dia ingin aku menemukannya. Bukankah itu sama dengan mengakui bahwa aku mencurinya? Tunggu, benteng langit berbintang. Jun Changqiao segera menjadi tenang dan berkata, bukankah itu tempat yang disebutkan pria botak itu sebelumnya? Di alam semesta yang tak berujung, ada area yang sangat gelap. Jika seseorang terus masuk lebih dalam, seseorang akan melihat bangunan besar seperti kastil yang mengapung. Karena aura yang sangat aneh, itu memberi seseorang perasaan neraka. Di sini, ini adalah benteng langit berbintang. Kembali ke saat Jun Changqiao pertama kali membelinya. Di ruang rahasia tertutup di benteng, gulungan sisa yang diletakkan di atas meja tiba-tiba bergetar sedikit, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Wos, pada saat ini, siluet terbang. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan energi yang menyilaukan muncul dari udara tipis. Itu langsung menekan kitab suci rahasia yang gelisah. Sesaat kemudian, gulungan yang tersisa berhenti bergetar dan semuanya kembali normal. Berdiri di sebelahnya, seorang pria mengenakan jubah sederhana dan topeng emas, yang jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan, berkata dengan suara serak, seseorang benar-benar dapat menggunakan kekuatan ruang untuk menerobos arai 9 segel yang saya siapkan. Petik 2. Weng. Pada saat ini, sebuah arai yang samar-samar terlihat muncul di ruang rahasia. Di permukaan, ada pola yang sangat rumit. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa itu sangat maju dan misterius. Luar biasa, saudaraku. Setiap kali Jun Changqiao membeli gulungan sisa, apakah itu He Wudi, pembunuh ganda hitam putih, atau Ratu Mawar, mereka semua berhasil. Hanya saja kali ini, mereka menemui halangan. Tentu saja, mencuri juga tergantung pada waktunya. He Wudi dikejar oleh sekelompok ahli. Mengetahui bahwa sulit untuk melarikan diri, dia berencana untuk membuang gulungan yang tersisa. Pada akhirnya, itu dicuri. Pembunuh ganda hitam dan putih bertarung satu sama lain untuk kepemilikan gulungan yang tersisa, jadi gulungan itu dicuri. Tak perlu dikatakan, Ratu Mawar menyimpannya di dekat tubuhnya, berpikir bahwa itu sangat aman. Pada akhirnya, itu masih dicuri. Namun, gulungan sisa ini memiliki arai 9 segel yang sangat sensitif terhadap kekuatan ruang. Ketika sistem mencurinya, ia segera memberitahu pemiliknya dan datang terlebih dahulu untuk menekannya dengan beberapa segel. Untungnya, itu diselamatkan. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa mudah bagi sistem untuk mencuri sesuatu. Hanya bisa dikatakan bahwa pemiliknya terlalu ceroboh. Arai mata dan garis muncul di ruang rahasia. Tingkat pertahanannya berkali-kali lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah pria bertopeng itu menyelesaikan pekerjaannya, dia baru saja kembali ke aula utama yang megah ketika seorang kultivator yang mengenakan baju besi berjalan mendekat dan memberi hormat. Tuan, saya baru saja menerima berita bahwa 2 dari 5 tiran dari langit berbintang kelas 2 telah meninggal, dan 3 lainnya telah menghilang. Oh, suara pria bertopeng itu penuh dengan kejutan. Prajurit lapis baja itu berkata, menurut penyelidikan saya, lokasi terakhir mereka berada di alam semesta di luar benua bintang jatuh. Kirim seseorang untuk menanyakannya. Ya, benteng langit berbintang. Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan merenung. Pria botak itu pernah berkata bahwa ada pasar gelap bawah tanah di sana yang menjual banyak harta. Sekarang gulungan kelima disegel di benteng, bukankah itu membuktikan apa yang dia katakan? Jun Changqiao berkata, mari kita cari waktu untuk melihatnya. Sistem mengeluh, tuan rumah, Anda melakukan ini untuk 20.000 poin kontribusi, kan? Mengapa saya peduli dengan sejumlah kecil poin kontribusi? Jun Changqiao berkata dengan bangga. Baik, sistem berkata, ketika cooldown dari alam rahasia ruang waktu berakhir, Anda dapat mempercepat proses mengubah gelar Anda. Pada saat itu, harap habiskan 10.000 poin kontribusi untuk mengubahnya. Jun Changqiao berpikir keras. Apakah itu untuk poin kontribusi atau gulungan kelima? Jun Changqiao memutuskan untuk mencari waktu untuk pergi ke benteng langit berbintang. Oleh karena itu,
dia hanya bisa menunggu cooldown dari alam rahasia ruang waktu berakhir. Kepala keluarga, suatu hari, Master Fan dengan bersemangat berkata, "Sukses, saya telah berhasil memodifikasinya." Jun Changqiao pergi ke aula pandai besi. Begitu dia masuk, dia merasakan aura yang sangat kuat. Brengsek, detik berikutnya, mata Gou Sheng melebar. Di meja pandai besi, ada perisai dengan tepi emas. Permukaannya diukir dengan pola khusus. Itu jelas peralatan super mewah. Fan Yezi memperkenalkan, Patriark, ini adalah pahlawan perahu awan Xiao Ziji. Setelah dimodifikasi, ia berubah dari bentuk pot menjadi bentuk perisai. Pertahanannya juga telah sangat ditingkatkan. Apakah begitu? Jun Changqiao meraih perisai dengan satu tangan. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa mengangkatnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia dalam keadaan lemah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Beritahu Zui dan biarkan dia memeriksa barangnya." Ledakan. Di puncak utama sekte sepanjang masa, ada ledakan tiba-tiba. Para murid yang datang untuk menonton pertunjukan itu melebarkan mata mereka. Karena di bawah debu yang beterbangan, perisai yang sangat berat secara bertahap muncul. Huf. Saat aura berat bumi melonjak, mereka segera menyadari bahwa ini jelas merupakan harta pertahanan yang sangat kuat. Pada saat ini, Xiao Ziji terbang dari jauh. Dia melayang ke depan perisai emas dan meletakkan tangannya di tepi. Dia berteriak, "Ayo. Melangkah. Petik 2. Su Xiaomo, Li Fei, Tian Qi, Long Xiang, Song Xuanzu, dan murid inti lainnya muncul berturut-turut di lapangan latihan. Jun Changqiao, yang sedang duduk di depan aula utama, melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi." Astaga, suara mendesing. Petik 2. Para murid saling memandang, dan kemudian menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas dari posisi yang berbeda. Jejak kepalan tangan, telapak kaki, dan cetakan Suan tiba-tiba memenuhi udara dan meluncur ke arah Cloudbot Hero yang dimodifikasi. Ledakan, Xiao Ziji melambaikan tangannya, dan sebuah perisai bertatahkan emas seberat gunung terangkat. Pola di permukaan perisai tampak berubah menjadi binatang purba yang meraung pada serangan yang masuk. Bum. Dalam sekejap, bidang pelatihan berkedip-kedip dengan cahaya, dan energi kekerasan meledak. Untungnya, sebelum pertempuran dimulai, Zhen Dejun telah memasang penghalang pertahanan tingkat tinggi di sekitar area, dan itu tidak mempengaruhi para murid di luar. Ya dewa, kakak senior terlalu kuat. Melihat cahaya yang menyilaukan di dalam, semua orang tercengang. Li Qingyang, yang tidak bergerak, berdiri di depan mereka dan berkata, "Ketika mereka pertama kali memasuki sekte, mereka tidak sekuat kalian. Jadi selama mereka berkultivasi dengan rajin, mereka akan menjadi lebih kuat." Kakak kedua, semua orang berkata serempak, "Kami mengerti." Qingyang masih yang paling masuk akal. Jun Changqiao, yang sedang duduk di depan aula utama, tersenyum. Namun, ketika dia melihat wajah dingin murid tertua di kejauhan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kapan dia akan tercerahkan. Di antara semua murid, yang paling dia khawatirkan adalah Lu Qianqian dan Ye Xingchen. Yang satu memiliki kepribadian yang dingin, sementara yang lain sombong dan menyendiri. Mereka tidak cocok dengan suasana bahagia sekte tersebut. Ledakan. Pemboman di lapangan latihan menarik Jun Changqiao kembali ke dunia nyata. Dia berbalik dan melihat bahwa Xiao Ziji telah dengan mudah menetralkan berbagai kekuatan Su Xiaomao dan yang lainnya. Sangat kuat. Gou Sheng sedikit terkejut. Orang harus tahu bahwa murid inti yang dia kirim tidak kalah dengan Xiao Ziji dalam hal tingkat kultivasi. Jika mereka berada di benua bintang jatuh, mereka pasti akan kalah jumlah. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menembus pertahanan. Ledakan. Pertempuran masih berlangsung. Setelah bertarung selama lebih dari 2 jam, Xiao Ziji membawa perisai dan terhuyung-huyung ke tepi lapangan latihan. Dia berkata, "Saya tidak tahan lagi, saya tidak berkelahi lagi." Huf-hufet, Su Xiaomo membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut. Napasnya sedikit terengah-engah ketika dia berkata, "Saudara muda, pertahanan perisaimu terlalu kuat." Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya juga kelelahan. Kelompok monster bertarung begitu lama dan hanya berhasil mendorong Xiao Ziji mundur. Jika itu di benua atau medan perang pesawat, itu benar-benar akan menjadi benteng bergerak yang tidak bisa dihancurkan. "Aku telah berdosa," Jun Changqiao berkata, "apakah kamu puas?" Puas. Petik 2. Xiao Ziji membelai bentuk kedua dari pahlawan perahu awan dengan penuh kasih. Wajahnya penuh dengan senyuman. Tidak hanya pertahanan senjata surgawi transformasinya lebih kuat, tetapi juga menyingkirkan bentuk kuali.
Dia tidak akan ditertawakan sebagai kambing hitam lagi. Aku kambing hitam sekarang, apa? Ye Xingchen berkata, ini dimodifikasi oleh kualimu. Ya, Xiao Ziji mengangguk. Ye Xingchen segera pergi ke puncak utama untuk menemukan Jun Changqiao dan berkata, Patriark, dapatkah Anda memodifikasi senjata surgawi pribadi murid ini? Sebagai orang terhormat, membawa toples anggur setiap kali dia bertarung akan sangat merusak citranya. Jika Xiao Ziji bisa mengubahnya, maka dia juga bisa. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jun Changqiao berkata, Hall Master Fan sedang dalam proses memodifikasinya. Jadi, Ye Xingchen mulai menunggu dengan cemas. Beberapa hari kemudian, dia berdiri di aula pandai besi dengan ekspresi kusam. Karena bentuk modifikasi dari ritual lisan ke surga telah berubah dari toples anggur menjadi labu anggur. Apa-apaan, senjata surgawi pribadi pasti terkait dengan kata anggur. Bentuk ritual lisan ke surga berubah, begitu pula fungsinya. Sebelumnya, itu menutupi kepala, tetapi sekarang, mulut labu melebar untuk menutupi seluruh orang dan kemudian membubarkannya. Niu, Jun Changqiao berkata dengan serius, senjata surgawi pribadi Anda awalnya disebut labu merah emas ungu. Itu berasal dari pohon anggur surgawi di kaki Gunung Kunlun. Itu diperoleh oleh leluhur sekte sepanjang masa dan telah dilestarikan hingga saat ini, hari. Petik 2, Mulut Ye Xingchen berkedut. Patriark, ini jelas batu giok putih. Warnanya telah memudar selama bertahun-tahun, Jun Changqiao menjelaskan. Petik 2, Ye Xingchen meragukan kata-katanya. Namun, setelah menguji kekuatannya, dia menemukan bahwa itu masih bisa digunakan untuk menghancurkan orang, dan ekspresi sangat bagus muncul di wajahnya. Senjata surgawi Xiao Ziji dan Pei Niu telah dimodifikasi, dan bentuknya telah berubah. Setidaknya, mereka tidak terlihat lucu lagi. Namun, ketika Fan Yezi memodifikasi tanda petir pembantaian surgawi Li Qingyang, bentuknya persis sama seperti sebelumnya, tetapi kekuatannya sangat meningkat. Mendesah. Sistem menghela nafas. Dari sini, dapat dilihat bahwa murid kedua adalah yang paling normal. Di alam semesta yang tak berujung, pembangkit tenaga listrik yang bertugas menyelidiki hilangnya 5 tiran sedang dalam perjalanan ke sini dengan kapal. Setengah bulan kemudian, cooldown ruang waktu Mystic Realm telah berakhir. Jun Changqiao masuk tanpa ragu-ragu. Efek samping dari menggunakan talisman segel pembuka dan talisman universal akan bertahan lama. Oleh karena itu, ia fokus pada seni pemurnian jiwa Tianjun selama masa penyembuhannya. Teknik kultivasi jiwa semacam ini mengandalkan insight talisman, tetapi masih ada jalan panjang sebelum dia benar-benar bisa mencapai puncaknya. Patriark memasuki alam mistik untuk memulihkan diri. Para murid juga bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Jun Changqiao telah memeras begitu banyak batu roh tingkat tinggi dari medan perang dimensi. Mereka sudah didistribusikan oleh Yuan Gongxi. Oleh karena itu, sumber daya budidaya mereka sudah sangat mencukupi. Murid sekte sepanjang masa 100 kali lebih beruntung daripada seniman bela diri manapun di benua Starfall. Bagaimanapun, yang terakhir masih menggunakan batu roh buatan manusia dan menangis karena kegembiraan karena menerobos dunia kecil. Tidak hanya mereka menggunakan batu roh tingkat tinggi, tetapi mereka juga menerobos dengan kecepatan kilat. Inilah masalahnya, kapan mereka bisa menjadi sekte kelas 2? Sebenarnya dengan perkembangan pesat mereka selama ini, mereka sudah mencapai standar. Maju ke alam yang lebih tinggi hanyalah sebuah prosedur. Penatua Zhou dan Penatua Zen dari pusat sertifikasi menjadi tidak sabar. Menurut langkah sebelumnya, sekte sepanjang waktu seharusnya memberitahu mereka untuk mendapatkan sertifikasi. Namun, tidak ada kabar dari mereka. Itu benar-benar di luar norma. Mereka benar-benar merindukan makanan lezat Nona Liu. 10 hari kemudian, Jun Changqiao berjalan keluar dari alam mistik. Setelah memulihkan kultivasinya, dia berdiri di belakang gunung. Aura yang mendominasi dari seorang master sekte dilepaskan. Dia tampak sangat bermartabat. Gelar, paling tak tahu malu, meningkatkan auranya sebesar 20%. Terus terang, aura apapun yang ditampilkan Jun Changqiao, gelar itu akan memberikan bonus aura itu. Begitu dia menjadi sangat serius, aura seseorang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama akan melonjak seperti banjir. Ketika dia nakal, dia tidak pantas. Ketika dia serius, dia terlalu serius. Itu adalah ujian besar bagi kekuatan pena kartunis itu. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seluruh paragraf runtuh. Dalam 3 tahun penyembuhan di alam mistis ruang waktu, Jun Changqiao tidak hanya memulihkan kultivasinya, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang seni pemurnian jiwa Tianjun.
Ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah menggunakan akselerasi waktu untuk mengimbangi efek samping dari One Kill Pun. Pada saat ini, rambutnya mencapai pinggangnya, dan dia sedingin angin. Pria itu, dia kembali. Di aula utama puncak utama, Jun Changqiao duduk dengan elegan. Setiap gerakan orang ini benar-benar memiliki sikap master yang hebat, dengan aura seorang raja. Li Luoqiu, Jiang Ya, dan anggota senior sekte lainnya, yang telah dipanggil sebelumnya, terkejut. Patriark, yang selalu main-main, tiba-tiba menjadi serius dan bahkan memiliki temperamen yang menakjubkan. Sangat sulit untuk membiasakan diri. Penatua Ning, Jun Changqiao bertanya, ada berapa murid sekarang? Ning Duxing berdiri dan berkata, Patriark, sekte ini memiliki 68.300 murid. Masih ada beberapa hari sebelum perekrutan murid bulan depan. Bisakah kita mendapatkan jumlah murid menjadi 70.000? Tidak masalah. Setelah mengalami medan perang dimensi dan dipuji di depan umum oleh altar, sekte sepanjang masa telah mendapatkan pengakuan dari seluruh benua. Dengan demikian, akan ada berbagai jenius yang mengunjungi sekte setiap bulan. Kemudian, ketika Jun Changqiao pergi ke benua spiritas, Yuan Gongzi dan tetua lainnya berdiskusi dan meningkatkan kesulitan ujian. Ada semakin sedikit murid di setiap angkatan. Boleh dikatakan, jika Patriark tidak peduli dengan bakat dan ingin meningkatkan jumlah murid, dia dapat menurunkan persyaratan untuk pembukaan gerbang gunung bulan depan dan dengan mudah menambahkan lebih dari 1.000 murid. Aula Tuan Li, Jun Changqiao mengetukkan jarinya di sandaran tangan dan berkata, beritahu kepala sekolah Yi untuk mengirim seseorang untuk mengesahkan level sekte. Oke, Li Luoqiu segera memberitahu cabang di luar dan mengirim berita itu ke kota Kekaisaran Mandat Surgawi sesegera mungkin. Penatua Zhou dan Penatua Zhen, yang menunggu dengan cemas, segera sangat gembira ketika mereka menerima berita itu. Bagaimanapun, mereka akhirnya bisa pergi ke sekte sepanjang masa secara terbuka. Kalian berdua tinggal, aku akan pergi sendiri, kata kepala sekolah Yi. Hah, Penatua Zhou dan Penatua Zhen tercengang dan kemudian merosot lemah di kursi mereka. Hari berikutnya, Yi Tianxing pergi ke sekte sepanjang masa. Mengetahui bahwa kepala balai sertifikasi datang secara pribadi untuk sertifikasi, Jun Changqiao secara pribadi pergi ke pintu untuk menyambut mereka. Setelah beberapa basa-basi, dia berkata, kepala sekolah Yi, mulai sertifikasi. Jun Patriark, Yi Tianxing berkata dengan suara rendah, aku datang terburu-buru dan belum makan. Petik 2, ekspresi Jun Changqiao menegang. Apakah Anda di sini untuk memverifikasi secara pribadi atau Anda di sini untuk membebaskan saya? Dan, penguasa kota dari kota Kekaisaran Mandat Surgawi, kepala sekolah Akademi Mandat Surgawi, dari mana kalian berdua berasal ketika kepala sekolah Yi mengucapkan kata, makan. Saya mendengar bahwa Jun Patriark akan disertifikasi sebagai sekte kelas 2. Ini benar-benar sesuatu untuk dirayakan, jadi kami berdua datang tanpa diundang. Jika Jun Patriark tidak keberatan, bisakah kamu menambahkan sepasang sumpit lagi? Petik 2, Jun Changqiao tampak seperti akan mogok. Namun, sebagai orang yang ramah dari Shandong, dia pasti akan memperlakukan mereka dengan baik. Jadi dia memerintahkan ruang makan untuk menyiapkan makan siang yang mewah untuk mereka bertiga. Jun Patriark, selama makan, Situ Haoyun berkata, apakah kamu tahu mengapa kita ada di sini? Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, untuk memuat. Tidak, Situ Haoyun meletakkan sumpitnya dan menyeka minyak dari sudut mulutnya dengan serbet. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sejak perang para kaisar, dunia telah tercabik-cabik. Tanah tandus di barat daya bernama Yangzhou ini tidak pernah menghasilkan sekte kelas 2. Apakah begitu? Dalam hal ini, Jun Changqiao tidak pernah memperhatikan. Mu Changhong berkata dengan serius, setelah sekte Anda disertifikasi, itu akan menjadi yang pertama. Jadi, Situ Haoyun kemudian berkata, kali ini, kami di sini bukan untuk freelot, tetapi untuk menjadi saksi dari sekte Anda yang menciptakan keajaiban. Jun Changqiao, yang sudah menganggap dirinya sebagai anggota Kabupaten Qingyang di barat daya, mendengar mereka berdua berkata begitu, dan rasa bangga segera melonjak di hatinya. Kalian berdua, setelah membangun emosi heroik yang cukup, Jun Changqiao baru saja akan berbicara ketika dia melihat Mu Changhong dan Situ Haoyun menundukkan kepala mereka dan melahap makanan mereka lagi. Makanan yang dibuat Nona Liu benar-benar enak. Jun Patriark, beri aku semangkuk nasi lagi. Petik 2, Melihat wali kota dan dekan mengisi makanan mereka, Jun Changqiao menundukkan kepalanya dan menempelkan dahinya di atas meja. Dia melolong dalam hatinya, kalian di sini untuk freelot. Setelah makan dan minum,
tiba saatnya sertifikasi. Tidak perlu menguraikan persyaratan untuk dipromosikan ke sekte kelas 2. Singkatnya, ketika Old Ding, Gongsun Haohai, Jiang Ya, Ning Brothers, dan kultivator Wu Sheng dan Half Sage lainnya semuanya mengeluarkan potensi penuh mereka, persyaratan dipenuhi. Ini terlalu menakutkan. Hati Mu Changhong dan Situ Haoyun berada dalam situasi yang berbahaya. Sebuah sekte yang bahkan belum berdiri selama 10 tahun sebenarnya memiliki begitu banyak pembudidaya Wu Sheng dan Half Sage. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, keluarganya selalu bertanggung jawab atas sertifikasi sekte sepanjang masa. Namun, ketika dia secara pribadi datang dan melihat barisan seperti itu, dia sangat terkejut. Ding, selamat kepada tuan rumah untuk meningkatkan sekte ke sekte kelas 2. Anda dihargai dengan 20.000 poin pencapaian dan 20.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 7.070.000. Petik 2. Ding, poin prestasi sekte, 2.170.000. Petik 2. Setelah pemberitahuan berakhir, Jun Changqiao memindahkan tanda dengan kata, tingkat kedua, di depan kamera dan berkata dengan wajah serius, mulai sekarang, tolong panggil sekte saya Sekte Suci Kuno. Terima kasih. Menurut aturan benua bintang jatuh, sekte kelas 2 dapat dinamai dengan kata, Sein, seperti Sekte Suci Lili dan Sekte Suci yang menentang dunia. Sekarang setelah sertifikasi berhasil, sekte kelas 2 sepanjang masa juga dapat menambahkan kata, Sein, pada namanya. Bahkan, nama lengkap sekte sepanjang masa adalah, Sekte Terkuat Sepanjang Masa. Itulah yang tertulis di papan nama di depan sekte. Setelah menerobos ke tingkat kelima, Yi Tianxing khawatir itu akan menyebabkan masalah, jadi dia menghapus kata, terkuat. Tuan Yi sangat peduli dengan Gou Sheng. Kalau tidak, 5 kata itu pasti akan menyebabkan kegemparan di antara sekte-sekte teratas. Karena sekte tersebut mengumumkan dirinya sebagai sekte sepanjang masa, bahkan jika Jun Changqiao dan murid-muridnya berpikir bahwa itu harus disebut sekte terkuat sepanjang masa, itu tidak akan diakui oleh dunia. Itu tidak masalah. Nama sekte itu seperti kode, asalkan keras. Paling-paling, itu akan disebut sekte suci terkuat sepanjang masa. Jun Patriark, kata Yi Tianxing. Selamat kepada sekte Anda karena telah menjadi sekte kelas 2. Ketika kami kembali, Aula sertifikasi akan mengumumkannya kepada publik. Terima kasih, Aula Tuan Yi. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan tersenyum. Selamat tinggal, selamat tinggal. Setelah menonton Yi Tianxing pergi, Jun Changqiao memandang Mu Changhong dan Situ Haoyun dan berkata, kamu telah melihat miracle, jadi aku tidak akan tinggal untuk makan malam. Karena Jun Patriark ingin kita tinggal untuk makan malam, maka kita akan menerimanya. Kalian berdua melakukan freelot sedemikian rupa, kamu benar-benar gila. Kamu terlalu baik, karena itu adalah sekte pertama yang menjadi sekte kelas 2 di Yangzhou Barat Daya, Jun Changqiao harus merayakannya, jadi dia memerintahkan kafetaria untuk bersiap sesegera mungkin untuk pesta perayaan di malam hari. Setelah mendengar ini, kelopak mata Ye Xingchen berkedut. Setiap kali sekte mengadakan perayaan, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi seiring waktu, dia mengembangkan bayangan psikologis. Aku tidak bisa meminumnya, aku tidak bisa meminumnya. Ye Xingchen mengambil keputusan berulang kali. Tetapi ketika pesta dimulai, ketika Lan Kang memperkenalkan bahwa mimpi mabuk telah ditingkatkan, memungkinkan seseorang untuk menyerap atribut langit dan bumi lebih cepat setelah meminumnya, garis pertahanan terakhir Ye Xingchen runtuh. Datang, Su Xiaomo juga mengangkat gelasnya dengan heroik. Selama Ah Niu membuka hatinya, mereka berdua pasti akan bertarung. Mereka hanyalah musuh di ladang minum. Penatua Zen, ketika Liu Wanxi, yang duduk jauh, melihat ini, dia buru-buru bertanya, sudahkah Anda mengatur formasi? Ya, Zen Dejun berkata, mengapa dia begitu Ye Xingchen? Karena dia telah mengkonsumsi Formation Aptitude Fluid belum lama ini, dia telah mencapai level Formation Sage. Mu Changhong dan Situ Haoyun tidak akan pernah bermimpi bahwa setelah jatuhnya Kaisar Arai kuno, Sekte Abadi akan memiliki Master Dao Arai Sein Grade. Jun Changxiao berdiri dan berkata, semuanya, mari bersulang untuk promosi sekte kita ke kelas 2. Para murid mengangkat cangkir mereka dan menenggak mimpi mabuk dalam satu tegukan. Belum lagi, setelah peningkatan Lan Kang, tidak hanya efek anggur meningkat, tetapi kekuatan anggur juga berkurang banyak. Murid yang tidak bisa menangani alkohol akan merasa seperti mereka minum minuman merek tertentu setelah minum secangkir. Tiba-tiba, suara seseorang jatuh bisa terdengar.
Semua orang menoleh dan melihat Ye Xingchen berbaring di bawah meja. Titik. Su Xiaomo. Titik. Li Qingyang. Titik. Lan Kang berkata dengan wajah pingsan, alkoholnya sudah sangat lemah sehingga tidak ada artinya. Kenapa dia jatuh saat dia minum? Petik 2. Aku sudah berdosa. Titik. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, bawa kembali orang yang mengecewakan ini. Iya Pak. Titik. Xiao Ziji berjalan mendekat dan mendukung Ye Xingchen yang mabuk. Titik. Li Qingyang dengan cemas mengikuti. Dia khawatir saudara muda Ye tidak akan kembali ke kamarnya setelah mabuk dan akan lari ke tempat yang tidak boleh dia datangi. Namun, sesampainya di area asrama, Ye Xingchen tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian bisa kembali. Titik-titik. Li Qingyang dan Xiao Ziji tercengang. Tatapan yang jernih dan dingin itu, tubuh yang sombong dan tidak bergerak itu, selain bau alkohol, tidak terlihat seperti dia mabuk sama sekali. Saudara muda Ye, kamu tidak minum terlalu banyak. Tidak, Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh dan kemudian berbalik untuk pergi. Dari langkah kakinya, orang bisa tahu bahwa dia sadar. Ini, Xiao Ziji sedikit bingung. Li Qingyang tersenyum, saudara muda Ye telah berubah. Dia telah menjadi canggih. Dia sudah menebak secara kasar bahwa ketika Ye Xingchen dan Su Xiao meminum, mereka akan mengaktifkan alkohol atau berpura-pura mabuk. Betul sekali. Niu berpura-pura mabuk. Drunken Dream yang dimodifikasi tidak akan membuat orang mabuk dengan mudah, tetapi efek peningkatannya sudah muncul. Untuk memanfaatkannya dengan lebih baik dan memperkuat dirinya lebih cepat, dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar. Dengan begitu banyak anggota sekte yang hadir, dia tidak peduli dengan citranya dan jatuh ke tanah dalam keadaan mabuk. Apa sebenarnya yang dialami Kaisar Malam di sekte sepanjang masa hingga memiliki perubahan drastis dalam kepribadiannya? Fiuh. Setelah kembali ke kediamannya, Ye Xingchen menghembuskan napas alkohol dan kemudian menuju ke arah pengumpulan roh. Dengan peningkatan Drunken Dream, kecepatan penyerapan atribut surga dan bumi telah meningkat pesat. Dia akan menghabiskan sepanjang hari dalam barisan hanya untuk menjadi lebih kuat. Namun, kecelakaan terjadi. Sama seperti Ye Xingchen telah berkultivasi selama 1 jam, sisa-sisa kehidupan mabuk di tubuhnya tiba-tiba meletus. Efek alkohol tampaknya telah berubah menjadi gelombang mengamuk yang mengalir ke lautan kesadarannya, menyebabkan dia langsung kehilangan kesadarannya. Datang-datang, minumlah segelas anggur ini. Bidang seni bela diri terang benderang, dan para murid masih minum dengan gembira. Bahkan Lu Qianqian, yang selalu tidak ramah, dengan enggan meminum secangkir anggur ketika Liu Wanxi dan Yao Mengying memanggil kakak senior sulungnya. Berderak. Larut malam, Raja Ungu perlahan mendorong pintu, melepas pakaiannya yang tidak bisa dihancurkan, dan langsung jatuh ke tempat tidur. Meskipun orang ini berasal dari Bisrace, dia juga tergila-gila dengan makanan dan anggur manusia, jadi dia minum sedikit selama perjamuan tadi. Dia bahkan membuat Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya sangat mabuk sehingga mereka menari di depan api dengan kendi anggur. Sekelompok anak nakal, dan mereka ingin bersaing denganku dalam minum. Cukup, Raja Ungu bergumam pada dirinya sendiri dan tanpa sadar menarik kembali tangan di lehernya. Tangan, Su, The Purple Craggy Monster King bangkit tiba-tiba dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan penglihatannya yang kabur. Ketika dia melihat ada seseorang yang berbaring di tempat tidurnya, mabuknya mereda dan dia meraung, mengapa bocah ini tidur di tempat tidurku? Tempat tinggal murid, Li Qingyang, yang sedang bersiap untuk menanggalkan pakaiannya dan pergi tidur, secara naluriah melepaskan indera spiritualnya ke kamar junior Brother Ye. Dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, jadi dia bangkit dan berkata dengan kaget, di mana saudara muda Ye? Tidak baik, suara Su Xiaomo datang dari luar, kakak kedua, kakak muda Ye tidak ada di kamarnya. Dentang, Li Qingyang bergegas keluar dari pintu dan dengan cepat berkata, cepat dan pergi ke kandang ternak. Oke, untuk sesaat, Li Fei, Tian Qi, Long Xiang, dan yang lainnya semua terkejut. Karena pengalaman mereka semua menuju ke kandang ternak. Saat mereka melewati puncak binatang roh, mereka mendengar ledakan keras dan melihat sesosok jatuh dari atas, mendarat di tanah dengan bam. Mereka memusatkan perhatian mereka dan melihat, bukankah ini Ye Xingchen yang dicari semua orang? Sial, Raja Ungu, yang berdiri di atas puncak binatang buas roh dengan hanya sepasang pakaian dalam merah, mengutuk dengan tangan di pinggangnya, mengapa dia tidur di tempat tidur Tuan Aula ini di tengah malam? Apakah anak ini sakit? Apakah dia cabul? Petik 2, ekspresi semua orang menjadi menarik. Hari berikutnya, Ye Xingchen mengunci dirinya di kamarnya.
Bahkan dengan dukungan Drunken Dream, dia tidak berkultivasi di Spirit Gathering Array karena dia terlalu malu untuk keluar. Mendesah. Mengetahui bahwa dia pergi ke kamar Raja Ungu kemarin, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kapan muridku akan menghilangkan kebiasaan buruknya karena tidak dapat menemukan tempat tidurnya sendiri ketika dia mabuk. Ye Xingchen juga sangat tertekan. Dia tidak menyangkal bahwa dia telah menyinggung banyak kaisar bela diri ketika dia mabuk di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak sejauh dia akan lari ke kandang ternak setiap kali dia mabuk. Itu bukan aku, itu pasti bukan aku. Pasti jiwa yang kerasukan itu belum sepenuhnya menghilang dan mengambil alih tubuh saat aku mabuk dan melakukan sesuatu yang memalukan. Ye Xingchen menarik rambutnya dan berteriak dalam hatinya. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-katanya bahwa dia ingin Pei Anyu yang sudah mati disalahkan atas rasa malunya yang mabuk. Ngomong-ngomong soal, jika seperti yang Ye Xingchen duga, fakta bahwa jiwa pemilik aslinya tidak hilang mungkin merupakan hukuman karena mengambil alih tubuh secara paksa dan melibatkan kehidupan. Di dunia ini di mana seni bela diri dihormati, meskipun tidak ada gunanya, jika ada karma, maka kepemilikan tubuh Pei Anyu adalah penyebabnya dan rasa malu karena mabuk adalah akibatnya. Sederhananya, dia pantas mendapatkannya. Dunia luar sedang gempar. Karena pagi-pagi sekali, Markas Aula Sertifikasi merilis berita bahwa sekte sepanjang masa telah dipromosikan menjadi sekte kelas 2. Semua kabupaten di Yangzhou Barat Daya mengetahuinya. Ya dewa, kecepatan promosi ini terlalu cepat. Butuh 10 tahun untuk beralih dari sekte yang tidak dikenal ke sekte kelas 2. 6 atau 7 tahun paling lama. Sekte sepanjang masa adalah kebanggaan Yangzhou Barat Daya kita. Sekte apa sepanjang masa? Seharusnya sekarang disebut sekte suci kuno. Ya. Setelah sekte sepanjang masa dipromosikan menjadi sekte kelas 2, para pembudidaya di Yangzhou Barat Daya semua membicarakannya dan itu segera menjadi berita paling eksplosif hari ini. Aula sertifikasi di negara bagian lain menerima berita itu dalam beberapa hari dan kemudian mengumumkannya dalam bentuk pengumuman, menyebabkan keributan besar di benua itu. Itu normal. Ketika Tuan Kota Han mengetahui hal ini, dia berkata dengan tenang, tidak ada yang aneh tentang itu. Setelah pengalamannya di medan perang planar, dia sangat terkesan dengan kekuatan Jun Changqiao dan sekte sepanjang masa. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membuat pangkalan yang begitu mewah. Semua sekte besar tetap tenang setelah mengetahui hal ini. Dia bahkan sedikit bingung. Dengan kekuatan dan kemampuan Jun Changqiao, bagaimana bisa sekte tersebut dipromosikan menjadi sekte kelas 3 begitu terlambat? Diskusi di dunia luar ditakdirkan untuk berlangsung lama. Setelah perayaan, semua orang di sekte sepanjang masa terus berkultivasi seperti biasa. Jumlah relaksasi yang tepat akan membuat mereka lebih energik. Dengan bantuan makanan dan anggur yang baik, kecepatan peningkatan mereka akan lebih jelas. Kapan saya bisa memicu pencarian epik? Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan merenung. Dia tidak bisa puas dengan situasinya saat ini. Dia berharap bisa mencapai tingkat kultivasi tertinggi di benua bintang jatuh sesegera mungkin. Apalagi misi utamanya adalah menjadi sekte terkuat. Sebagai pemimpin sekte, jika dia tidak memiliki ranah terkuat, dia tidak akan diakui. Tuan rumah baru saja menembus ke tingkat sempurna. Butuh beberapa waktu untuk memicu misi epik, kata sistem itu. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, lalu fokus pada benteng ruang waktu, berkata, karena ada gulir patah 7 sinar misterius, pasti ada hal-hal baik lainnya. Anda masih tidak bisa melupakan 20.000 poin kontribusi, kata sistem itu. Jun Changqiao tidak bisa diganggu dengan itu, mengatakan, namun, untuk dapat menyegel gulungan dan mencegah sistem berhasil, harus ada banyak ahli di dalam. Bahkan jika saya pergi, saya harus licik. Omong kosong, sistem berkata, jika Anda sering berjalan di tepi sungai, sepatu Anda akan basah. Ini hanya kecelakaan kecil. Jangan mencari alasan. Jun Changqiao sudah meragukan kemampuan sistem. Lagi pula, dia memiliki begitu banyak poin kontribusi, tetapi dia bahkan tidak bisa mencuri gulungan itu. Tunggu sebentar, bukankah orang ini memiliki hati nurani yang buruk? Sistemnya tidak bisa diremehkan, jadi dikatakan dengan nada serius, tuan rumah bisa membelinya lagi. Kembalikan poin kontribusi yang saya habiskan sebelumnya, dan saya akan membelinya lagi. Uang yang dihabiskan dimuntahkan. Apakah Anda berencana untuk menjilatnya kembali? Jika itu uang, aku pasti akan menjilatnya kembali. Petik 2, petik 2. Sistem berkata, seperti yang diharapkan dari orang yang tidak tahu malu. Bisa aja, Jun Changqiao meraung, ini bukan masalah tidak tahu malu atau tidak. Saya menghabiskan uang dan tidak mendapatkan barangnya. Sebagai pedagang,
Anda harus memberi saya penjelasan. Beli lagi, dan kamu pasti akan mendapatkannya. Sistem berkata dengan tegas. Enyahlah. Jun Changqiao meraung marah. Jika itu hanya beberapa ratus atau 1000 poin, tidak ada salahnya untuk membelinya beberapa kali, tetapi ini adalah 20.000 poin kontribusi. Jika dia ditipu lagi, dia benar-benar tidak punya tempat untuk menangis. Apa yang terjadi dengan kepercayaan di antara orang-orang? Sistem menghela nafas tak berdaya. Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan kepercayaan. Jun Changqiao hendak meledak ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Adik laki-laki, sebuah kapal perang telah muncul di alam semesta. Oh, Gou Sheng langsung menjadi serius. Sejak 5 tiran luar angkasa muncul bersama bawahannya, dia menyadari bahwa dunia luar tidak aman, jadi dia memerintahkan rem ganda hitam putih untuk lebih berhati-hati. Dia tidak berharap itu berguna hari ini. Mungkinkah musuh pria tampan itu ada di sini lagi? Suara mendesing. Jun Changqiao segera terbang keluar dari sekte. Dia mengendarai medan perang kuno, menerobos penghalang ruang angkasa, dan bergabung ke alam semesta yang gelap. Meskipun dia telah menembus ke tingkat sempurna Wu Sheng, dia masih harus mengandalkan kapal perang untuk memasuki area ini. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan tekanan kekuatan alam semesta. Rem ganda hitam putih melayang tanpa diganggu, dan pandangan mereka terkunci pada area tertentu. Jun Changqiao melihat ke atas dan melihat titik cahaya di kejauhan. Pada awalnya, itu samar-samar terlihat, tetapi kemudian menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ini berarti bahwa itu dengan cepat mendekat. Adik laki-laki, raksasa putih melepaskan rasa spiritual yang kuat dan berkata, kapal perang itu sangat tinggi. Itu membawa 2 orang. Seberapa kuat mereka? Jun Changqiao bertanya. Raksasa hitam berkata, mereka berdua lebih kuat dari pria tampan itu. Raja navigasi antar bintang pasti akan sangat senang. Setidaknya, meskipun dia sudah mati, keberadaannya akan diingat dari waktu ke waktu, tidak seperti beberapa penjahat yang dengan cepat dilupakan setelah kematian. Siapa mereka? Jun Changqiao bertanya. Raksasa putih berkata, kapal perang itu diukir dengan kata-kata, benteng antar bintang. Benteng antar bintang. Ekspresi Jun Changqiao menjadi serius. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan pria parubaya kekar, bahwa mereka berlima memiliki identitas kelas 2 dan dilindungi oleh benteng antar bintang? Dia telah membunuh 2 dan menangkap 3, dan mereka ada di sini untuk membantunya. Namun, 2 dari mereka hanya meminta untuk disiksa. Pada saat ini, kapal perang benteng terbang ke benua bintang jatuh dan perlahan berhenti. 2 ahli kuat dengan aura kuat tampak terkejut. Sebenarnya ada kapal perang tingkat tinggi yang tidak kalah dengan milik mereka di langit berbintang dari pesawat tingkat rendah. Ini benar-benar tidak terduga. Kalian berdua, Jun Changqiao berkata dengan keras, mengapa kamu datang ke benua bintang jatuh? Orang tua tertua dengan kultivasi terkuat berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Aku, Jun Changqiao awalnya ingin mengatakan nama sektenya, tetapi dia merasa itu tidak cukup kuat dan mendominasi. Karena itu, dia mengubah kata-katanya pada saat terakhir, penguasa benua bintang jatuh, Jun Changqiao. Tanda pisah. PS, saya sibuk minggu ini, jadi saya akan memperbarui 2 kali sehari untuk saat ini. Tuan dari benua bintang jatuh. Ketidaktahuan Jun Changqiao tidak terbayangkan, karena mereka berada di alam semesta, para seniman bela diri di benua itu bahkan tidak bisa melihatnya. Sistem tidak bisa membantu tetapi meludah. Jika sekte sepanjang masa diakui sebagai sekte terkuat di benua itu, Jun Changqiao, sebagai ketua sekte, dapat dianggap sebagai pemimpin sekte tersebut. Namun, gelar Master of the Falling Star Continent sangat besar. Pertama-tama, dia harus bertanya kepada 9 kaisar bela diri agung apakah mereka setuju. Untungnya, mereka tidak ada di sini. Kalau tidak, mereka akan bergiliran menggosok wajah orang ini ke penghalang spasial alam semesta. Penghalang spasial, jangan, kami tidak bisa mengatasinya. Tuan benua bintang jatuh. Ekspresi terkejut muncul di wajah lelaki tua itu. Kemudian, bibirnya melengkung menjadi senyum menghina. Sebuah pesawat sampah kecil yang ada di alam semesta fana sebenarnya memiliki gelar Master. Itu sangat lucu. Anak, pria parubaya di sampingnya berkata dengan dingin, apakah kamu mencuri kapal perang ini dari 5 hegemoni alam semesta? Dia telah memperhatikan kapal perang kuno sejak lama. Tidak mungkin pesawat tingkat rendah memiliki kapal perang seperti itu. Hanya ada satu alasan, itu pasti dicuri. Jun Changqiao pura-pura terkejut dan berkata, kamu tahu 5 alam semesta. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tajam.
Dapat menyebut mereka berarti bahwa anak ini tidak berhubungan baik dengan 5 hegemoni alam semesta. Mungkinkah hilangnya benua bintang jatuh ada hubungannya dengan orang ini? Anak, dia berkata dengan suara rendah, 2 dari 5 hegemoni alam semesta terbunuh dan 3 menghilang. Apakah kamu melakukannya? Mendesah. Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, ceritanya panjang. Tolong dengarkan aku perlahan. Berhenti bicara omong kosong. Pria parubaya itu memiliki temperamen yang buruk dan berkata dengan marah, katakan saja padaku apakah kamu melakukannya atau tidak. Ya, Jun Changqiao tidak menyangkalnya. Pria parubaya itu tercengang. Dia berpikir bahwa pihak lain akan menyangkalnya dan menemukan segala macam alasan. Dia tidak berharap pihak lain mengakuinya dengan mudah. Kali ini, dia diperintahkan untuk menyelidiki masalah ini dan menemukan pelakunya segera setelah dia tiba. Seluruh proses tidak bisa lebih mudah. Orang tua itu mencibir dan berkata, "Nak, 5 hegemoni alam semesta adalah penghuni kelas 2 dari benteng kami. Anda membunuh mereka dan menyinggung kami." Terus, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu berkata dengan wajah muram, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepat serahkan 3 lainnya. Kemudian segel meridian Anda sendiri dan ikuti kami ke benteng antar bintang untuk diadili. Diadili, Jun Changqiao mencibir, apakah kamu memperlakukanku sebagai tahanan? Menurut hukum benteng langit berbintang, melukai warga negara kelas 2 adalah kejahatan yang tak termaafkan. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Hahaha, Jun Changqiao tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin dan tajam ketika dia berkata, hukum dunia luar tidak bisa mengendalikanku. Sebaliknya, mereka yang datang ke benua bintang jatuh harus mematuhi hukum di sini. Bahkan jika mereka melukai rumput atau pohon, mereka akan dihukum. Dia sangat marah. Dia dihukum oleh alam atas di medan perang dimensi karena dia bersalah. Sekarang, bahkan benteng Bulls Asteriste mengatakan bahwa dia bersalah. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah polisi alam semesta? Rem ganda hitam putih. Jun Changqiao berteriak dengan marah, tangkap 2 orang ini yang memasuki benua bintang jatuh tanpa izin dan bawa mereka ke sekte untuk diadili. Dipahami, suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Duo hitam dan putih yang bersembunyi di kegelapan terbang mendekat. Satu melayang di depan kapal perang sementara yang lain melayang di belakangnya. Mereka menundukkan kepala dan tersenyum, terlihat sangat mirip dengan para petarung tingkat tinggi itu. Ekspresi lelaki tua dan lelaki parubaya itu sedikit berubah. Seniman bela diri hitam putih yang tiba-tiba muncul memiliki aura yang sangat kuat, membuat mereka sedikit panik. Anak, orang tua itu telah melalui banyak hal dan berkata dengan tenang, apakah Anda secara terbuka menentang benteng langit berbintang saya? Apakah ada masalah? Benteng langit berbintang saya terkenal di seluruh alam semesta fana. Bahkan pesawat papan atas harus sopan ketika mereka melihat kita. Benua bintang jatuh kecil seperti Anda berani memprovokasi kami. Anda tidak diragukan lagi bosan hidup. Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, dia seharusnya bisa mengisi 50% dari kekuatannya dengan satu pukulan. Tentu saja, meskipun dia pamer, apa yang dia katakan pada dasarnya benar. Benteng langit berbintang memang sangat kuat di alam semesta fana. Seseorang lebih suka menyinggung Raja Neraka daripada benteng langit berbintang. Seseorang lebih suka masuk neraka daripada benteng langit berbintang. Ini adalah 2 ucapan paling populer di alam semesta fana. Pertama, itu menggambarkan betapa kuatnya benteng langit berbintang. Siapapun yang memprovokasi itu akan sial. Kedua, meskipun neraka itu menakutkan, itu jauh dari benteng langit berbintang. Melihat kepala lelaki tua itu hampir mencapai kedalaman alam semesta ketika dia berbicara, Jun Changqiao langsung marah. Dia berkata, kursi ini ingin menyentuhmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Duo hitam dan putih bergegas. Aura yang kuat meledak, menyebabkan alam semesta bergetar. Ayo, siapa yang takut padamu? Pria tua dan pria parubaya itu meraung keras. Kultivasi mereka bahkan lebih kuat dari pria tampan itu. Kemudian, mereka berjongkok untuk melindungi kepala dan wajah mereka. Peng peng peng, peng 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 peng, celepuk, celepuk. Segera, 2 ahli dari benteng langit berbintang jatuh di geladak. Mereka dipukuli sampai wajah mereka bengkak dan memar. Busa putih keluar dari mulut mereka dari waktu ke waktu. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari Starry Sky Voyager King. Menurut kekuatan komandan, mereka paling banyak 1,2, 1,3. Menghadapi duo hitam dan putih, mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Seperti yang dikatakan Jun Changqiao, bukankah mereka di sini untuk disiksa? Faktanya,
Starry Sky Fortress terutama sedang menyelidiki. Mereka tidak mengkonfirmasi bahwa Starry Sky Five Tyrants terkait dengannya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim keduanya. Kamu berdua, Jun Changqiao berjongkok dan berkata, kamu berani berperilaku kejam di benua langit berbintang saya dengan kekuatan seperti itu. Apakah orang-orang dari benteng langit berbintang Anda begitu percaya diri? Petik 2, Pria tua dan pria parubaya itu tidak berbicara karena luka mereka. Bawa mereka pergi. Jun Changqiao berkata, kunci mereka di penjara. Duo hitam dan putih masing-masing meraih satu. Pertama, mereka menyegel meridian dan kultivasi mereka. Kemudian, mereka melemparkan mereka ke dalam penjara sekte sepanjang masa. Berderak, pintu tertutup, dan lingkungan menjadi gelap kembali. Sialan, pria tua yang disegel itu sangat marah. Dia berpikir bahwa penyelidikan ini akan menjadi pekerjaan yang baik. Pada akhirnya, dia menjadi tahanan tepat ketika dia mengetahui tentang Starry Sky Five Tyrants. Kamu berdua, tiba-tiba, sebuah suara datang ke telinganya. Pria parubaya itu mencoba menoleh dan melihat wajah tersenyum. Saya Zhao Doudou, seorang tahanan senior dari sekte sepanjang masa. Apakah Anda memerlukan bimbingan spiritual? Karena pria botak dan 3 tiran dikurung di ruang bumi, jelas ada kekurangan tempat tidur. Oleh karena itu, pembangkit tenaga dari benteng langit berbintang hanya bisa dikurung di ruang surga. Ini membuat Zhao Doudou sangat gembira. Rekan-rekan tahanannya datang berbondong-bondong, tetapi mereka tidak pernah ditempatkan di selnya. Sekarang setelah 2 dari mereka dikirim, dia akhirnya tidak perlu berbicara dengan Dailu yang pengap itu lagi. Dari negara bagian, kabupaten, dan kota mana kalian berdua? Petik 2, Berdasarkan pengalaman saya, Anda akan segera diinterogasi. Jika Anda tidak ingin disiksa, Anda sebaiknya mengaku. Petik 2, Pria di sudut sangat keras kepala. Dia masih dikurung sampai sekarang. Aku khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar dalam hidup ini. Tentu saja, ada juga aku. Karena aku berpura-pura menjadi Jun Patriark dan menipu orang di luar, aku dikurung. Sudah terlalu lama. Aku lupa sudah berapa lama aku dikurung. Zhao Doudou benar-benar seorang tahanan yang berpengalaman. Ada banyak prajurit yang dipenjara di sekte sepanjang masa, dan dia jelas seorang saksi. Lembur, orang ini sudah terbiasa. Bahkan ketika Jun Changqiao ingin melepaskannya, dia menolak untuk pergi. Mengapa dia harus berpura-pura menjadi orang lain dan menipu orang di luar? Bukankah itu hanya untuk mencari nafkah? Meskipun dia dipenjara, Zhao Doudou sudah sangat puas dengan makanan lezat yang disediakan setiap hari. Slogannya adalah, selama sekte sepanjang masa tidak jatuh, dia akan tinggal di penjara selamanya. Itu tidak tercela, itu karena tidak ada orang normal di sekte itu, dan para tahanan juga sangat tidak normal. Seperti kata pepatah, jika Anda bukan keluarga, Anda tidak akan memasuki rumah yang sama. Zhao Doudou termasuk dalam kategori, jika Anda bukan keluarga, Anda tidak akan memasuki rumah yang sama. Lebih-lebih lagi, hal yang paling konyol adalah bahwa orang ini benar-benar memperlakukan dirinya sebagai anggota sekte sepanjang masa. Meskipun anggota ini adalah seorang penjahat, ia sering mencerahkan tahanan lain, seperti Dailu, yang akan meledak karena omelannya. Kamu berdua, Zhao Doudou mulai menggunakan keahliannya, bersiap untuk menanamkan sup ayam untuk jiwa. Berderak, tepat pada saat ini, pintu terbuka. Zhao Doudou, yang sedang mempersiapkan satu set lengkap persuasi, menghilang seketika, dan duduk bersila di sudut dengan sangat terampil sehingga membuat hati seseorang sakit. Seperti biasa, Xiao Ziji pertama-tama meletakkan kursi setelah memasuki pintu, lalu Jun Changqiao duduk, menyilangkan kakinya, dan berkata, kalian berdua melakukan perjalanan ribuan mil dari alam semesta hanya untuk membalaskan dendam 5 tiran. Alam semesta, mata Zhao Doudou melebar. Dailu, yang menghadap ke dinding, juga merasa sedikit terkejut. Mungkinkah kedua orang yang baru saja di penjara ini memiliki identitas yang luar biasa? Petik 2, Pria tua dan pria parubaya itu terdiam. Jelas, mereka tidak mendengarkan bujukan Zhao Doudou dan memilih untuk menghadapinya dengan sikap, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Jun Changqiao bersandar di sandaran kursi dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak mudah bagi kalian berdua untuk berkultivasi ke tingkat kaisar bela diri. Tolong bekerja sama dengan pertanyaan saya, jika tidak, kerja keras ribuan tahun akan sia-sia. Petik 2. Ancaman, itu adalah ancaman yang terang-terangan. Namun, ketika Zhao Doudou mendengar apa yang dia katakan,
matanya langsung berubah dari terbuka lebar menjadi menonjol keluar. Bahkan Dai Eleve, yang seperti biksu tua dalam meditasi, membuka matanya dengan ekspresi tidak percaya. Kedua orang ini adalah Kaisar Bela Diri. Mustahil. Benar-benar mustahil. 9 Kaisar Bela Diri besar adalah keyakinan mutlak dari benua bintang jatuh. Tidak peduli seberapa kuat Jun Changqiao, bagaimana dia bisa menangkap mereka. Huff. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Nak, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Jika aku mengerutkan kening, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi namamu mulai hari ini dan seterusnya." Dapat dilihat dari matanya bahwa dia benar-benar pantang menyerah. Itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Kaisar Bela Diri adalah eksistensi teratas di pesawat fana manapun. Akan konyol jika mereka tidak memiliki harga diri. Baik, Jun Changqiao tidak membuang kata-kata lagi. Dia memerintahkan Li Qingyang untuk menarik keluar pria parubaya itu dan melemparkannya ke lapangan latihan. Ai, Zhao Doudou menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu tidak akan beruntung. Dia telah melihat banyak pria pantang menyerah, seperti Dai Lu, yang duduk di sebelahnya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia masih dikurung di sel setiap hari. Apakah kamu akan memberitahuku? Tidak, di lapangan pelatihan, pria parubaya itu pantang menyerah seperti biasanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pantang menyerah. Desir, Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan pagoda penekan jiwa asal langit muncul dari udara tipis. Kemudian, itu membesar dan menutupinya. Dia berkata dengan nada muram, "Arya, beri dia pelajaran." Desir, desir, di lingkungan ilusi, cambuk penekan jiwa dan lilin penekan jiwa terbang. Kemudian, Arya menjelma menjadi sosok manusia. Dia memegang satu di masing-masing tangan dan memulai pelajaran paling brutal. Layar bahkan menunjukkan jumlah combo. Bas, bas. Petik 2, Setelah jumlah combo mencapai 999, Arya berhenti dan berkata, "Tuan, apakah ini cukup kejam?" "Tidak buruk," Jun Changqiao berkata dengan puas. Master Istana ke-6, yang telah bersembunyi di sudut sepanjang waktu, sangat takut sehingga kakinya gemetar. Ternyata gadis itu memiliki metode pelatihan yang lebih brutal. Untungnya, dia tidak menggunakannya padanya. Kalau tidak, dia akan sangat kesakitan. Engah, pria parubaya, yang telah disiksa 999 kali, memuntahkan seteguk darah. Wajahnya telah menyusut menjadi adonan goreng. Dia tampak sesedih mungkin. "Aku tahu kamu laki-laki," Jun Changqiao berkata, "untuk menunjukkan rasa hormatku, aku akan menyiksanya lagi." Arya, ya, Arya sangat bersemangat dan mengeluarkan semua jenis alat. Jauh lebih baik menyiksa seseorang yang bisa menahan jiwa dan tubuh daripada atribut dan jiwa. Jangan, suara pria parubaya itu serak dan lemah. Aku akan memberitahumu segalanya. Apa yang kamu lakukan sebelumnya?" Jun Changqiao berkata dengan dingin, "Siksa dia." Setelah 1 jam penyiksaan oleh Arya, seorang ahli Kaisar Bela Diri akhirnya terbaring di tanah seperti anjing mati. Kakinya berkedut dari waktu ke waktu. Jiwanya akan dihancurkan oleh cambuk. Berderak, pintu penjara terbuka, dan pria parubaya itu jatuh seperti tumpukan lumpur. Cambuk Arya adalah serangan jiwa, jadi tidak ada luka sama sekali di penampilannya. Mendesah, Zhao Doudou diam-diam meliriknya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. "Kenapa kamu harus melakukan ini?" Jun Changqiao duduk dan berkata, "Kamu datang ke benua Starfall hanya untuk menyelidiki 5 hegemoni benua Starfall." Petik 2, pria tua itu menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Betul sekali, pria parubaya itu menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwanya dan berkata, "Guan Jiu." Pria tua itu membuka matanya dan berkata dengan marah, "Kamu." Pria parubaya itu mengabaikannya dan melanjutkan, lima hegemon benua Starfall berada di bawah perlindungan benteng saya. 2 dari mereka mati dan 3 hilang. Guru mengirim kami untuk menyelidiki. Sangat kooperatif. Ketangguhan dan karakter pantang menyerah sebelumnya telah hilang. Menguasai. Jun Changqiao bertanya, "Siapa?" "Tuan Benteng." Pria parubaya itu berkata tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar dipukuli oleh Arya. Selama Jun Changqiao menanyakan sesuatu, selama dia tahu sesuatu, dia pasti akan menjawabnya. Dia bahkan bisa menjawabnya terlebih dahulu. Wajah lelaki tua itu penuh amarah. Jika bukan karena tubuhnya yang lemah, dia pasti sudah mengutuk. "Siapa nama pemilik benteng? Bagaimana kekuatannya?" tanya Jun Changqiao.
Pria parubaya itu berkata, tidak ada yang tahu nama tuannya, dan kekuatannya tak terduga. TDK terduga, Jun Changqiao bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Raja Navigasi Starfall? Mendengarnya, bagaimana tuanmu dibandingkan dengan dia? Orang ini bermaksud menggunakan pria tampan itu sebagai unit kekuatan tempur untuk perbandingan. Mungkin dia bisa memperkirakan secara kasar kekuatan penguasa benteng. Pria parubaya itu berpikir sejenak, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Sampah semacam itu yang berkeliaran di alam semesta sepanjang hari bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu tuannya. Dari kata-katanya, Jun Changqiao tidak dapat menganalisis berapa banyak pria tampan yang dimiliki oleh Tuan Benteng. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi berturut-turut. Meskipun dia mendapat jawaban, pria parubaya itu tahu sedikit tentang banyak hal, jadi tidak ada nilai referensi sama sekali. Namun, ada satu hal yang dipahami Jun Changqiao. Benteng sudah diberitahu tentang insiden Starfall Five Tyrant. Kali ini, tidak lebih dari mengirim 2 orang untuk menyelidiki benua Starfall. Begitu masalah dia membunuh mereka terungkap, mereka pasti akan mengirim lebih banyak ahli. Ini agak merepotkan. Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan menggosok pelipisnya. Adapun lelaki tua yang keras kepala itu, dia telah dilemparkan ke pagoda penekan jiwa asal surga. Baru setelah dia dilemparkan ke dalam sel lagi, dia akhirnya mengerti mengapa temannya mengaku kalah. Kalian berdua, Zhao Doudou membungkuk dan berkata, apakah Anda benar-benar kaisar bela diri? Kedua ahli belum pulih dari cambuk jiwa, jadi mereka terlalu malas untuk memperhatikan kotak obrolan ini. Li Qingyang, yang baru saja menutup pintu sel dan belum pergi, berdiri di pintu dan berkata, kedua orang ini bukan hanya kaisar bela diri, tetapi juga dari pesawat lain. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Doudou tercengang. Selama dia dipenjarakan di sekte sepanjang masa, dia memiliki pemahaman umum tentang karakter Li Qingyang. Dia tidak akan pernah dengan sengaja membohonginya, jadi dia kembali ke ranjang kayu dan berlutut dengan jatuhan. Dia melihat ke jendela dan berkata dengan wajah penuh air mata. Ayah, ibu, apakah kamu melihat itu? Putramu dan kaisar bela diri adalah teman satu sel. Zhao Doudou sangat lemah. Dia sangat lemah bahkan tanpa dukungan dari ras jiwa, Dailu masih bisa mengalahkannya sampai dia menangis untuk orang tuanya. Prajurit tingkat rendah inilah yang harus menipu untuk bertahan. Sekarang, dia dikurung di penjara sekte sepanjang masa, ditemani oleh 2 kaisar bela diri. Dia diperlakukan dengan sangat baik sehingga belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Karena itu, ketika Zhao Doudou mengetahui kekuatan para ahli di benteng, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan berlutut di depan jendela untuk mengungkapkan kegembiraannya kepada orang tuanya yang telah meninggal. Ada orang biasa di dunia seni bela diri. Meskipun mereka telah menetapkan impian besar ketika mereka masih muda, kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya. Mereka ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidup mereka. Bagaimana dengan kaisar bela diri? Mereka adalah eksistensi tertinggi, keyakinan mutlak benua. Orang biasa dan ahli tingkat ini termasuk dalam 2 ekstrim. Namun, setelah memasuki penjara sekte sepanjang masa, situasinya berubah. Karena terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, kaya atau miskin, mereka semua adalah tahanan dan menikmati perlakuan yang sama. Aku pernah dipenjara bersama kaisar bela diri. Kaisar bela diri dan aku adalah teman satu sel. Semakin Zhao Doudou memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia ingin mengaum ke langit untuk melepaskan kegembiraan di hatinya. Dia bahkan membayangkan berdiri di atas panggung mendongeng setelah dia dibebaskan dari penjara dan menceritakan kisah dia dan kaisar bela diri di depan puluhan ribu orang. Apakah ada yang mengatakan bahwa itu perlu? Di era di mana bahkan idola muda dapat membuat penggemar menjadi gila, dampak dari yang terkuat di dunia muncul di depan yang terlemah tidak terbayangkan. Belum lagi Zhao Doudou, Dailu, yang memiliki temperamen kuat, juga terkejut ketika mengetahui bahwa mereka berdua adalah kaisar bela diri. Tentu saja, dia tidak berpikir untuk menjadi teman satu sel dengan kaisar bela diri, tetapi Jun Changqiao telah menangkap seorang ahli tingkat ini. Apakah orang ini cukup kuat untuk mengalahkan kaisar bela diri? Dailu berpikir dalam hatinya dan segera menyangkalnya. Lagi pula, dia hanya dikurung untuk waktu yang singkat. Kecuali dia makan ramuan, tidak mungkin dia melakukannya. Teman dari dunia luar, Zhao Doudou yang bersemangat berjalan mendekat dan berkata dengan nada paling formal, biarkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Zhao Doudou, seorang tahanan senior sekte sepanjang masa. Saya sangat senang menjadi teman satu sel Anda. Silakan bekerja sama di masa depan. Petik 2, Guan Jiu dan lelaki tua itu pingsan.
Bagaimana mungkin seorang tahanan memiliki rasa pencapaian seperti itu di wajahnya? Dalam studi, Jun Changqiao masih memikirkan benteng langit berbintang. Orang-orang yang datang untuk menyelidiki telah ditangkap olehnya. Begitu mereka tidak bisa dihubungi, mereka pasti akan datang lagi. Sistem berkata, dua dari mereka adalah kaisar bela diri. Benteng langit berbintang ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Karena itu, kita harus memikirkan cara untuk membuat mereka menyerah menyelidiki benua bintang jatuh, kata Jun Changqiao. Bagaimana dia bisa menyerah? Ini adalah masalah besar, dan itu membuatnya membakar sel-sel otaknya seperti orang gila. Mengerti, Jun Changqiao punya ide dan berkata, kita bisa mengendalikan mereka berdua dan mengirim mereka kembali untuk menyebarkan informasi palsu. Benteng langit berbintang hanya tahu bahwa 5 tiran telah menghilang di benua bintang jatuh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi atau siapa pelakunya. Mereka dapat memberikan informasi palsu dan mengarahkan mereka ke arah lain. Informasi palsu apa? Sistem bertanya. Jun Changqiao berkata, 5 tiran memiliki dendam dengan Raja Navigasi Langit Berbintang. Aku bisa menggunakan ini untuk membuat keributan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menyalahkan pria tampan itu. Lagi pula, pria itu sudah mati. Ledakan. Di bidang pelatihan, pagoda penekan jiwa asal surga jatuh di depan Guan Jiu dan lelaki tua itu. Mereka sangat terkejut sehingga keringat dingin muncul di punggung mereka. Jun Changqiao duduk di depan aula utama dan menyilangkan jarinya, berkata, serahkan asal jiwamu. Petik 2, Guan Jiu dan wajah lelaki tua itu menjadi ganas. Asal jiwa sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Begitu mereka menyerahkannya, mereka akan menjadi pelayan. Mereka ingin melawan dan lebih baik mati daripada tunduk. Namun, pagoda penekan jiwa asal surga di depan mereka melepaskan aura yang sepertinya mencambuk jiwa mereka. Baik menyerahkan asal jiwamu atau masuk dan disiksa. Jun Changqiao berkata dengan tenang, aku akan memberimu 3 detik untuk mempertimbangkannya. 1, 2, ya. Guan Jiu dan lelaki tua itu berkata serempak. Penampilan Arya sebagai seorang gadis sangat imut. Namun, mereka lebih suka menyerahkan asal jiwa mereka daripada melihatnya lagi. Karena ketika dia marah, dia akan berubah menjadi iblis kecil dari neraka. Zhao Doudou, guru spiritual, sering memberi makan sup ayam para tahanan, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Sup ayam beracun Arya, langsung menghancurkan pikiran dan jiwa, lebih langsung dan efektif. Suara mendesing. Guan Jiu dan lelaki tua itu memaksa asal jiwa mereka keluar. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan mencubit kedua jiwa di tangannya. Senyum muncul di wajahnya. Mulai saat ini, hidup dan mati 2 kaisar bela diri dari benteng langit berbintang berada dalam kendalinya. Petik 2, Guan Jiu dan lelaki tua itu dipenuhi dengan kesedihan, rasa sakit, kemarahan, dan emosi negatif lainnya. Kembalilah ke benteng langit berbintang dan beritahu benteng langit berbintang bahwa kedua tiran itu dibunuh oleh Raja Navigator Langit Berbintang, dan 3 lainnya diculik olehnya. Kata Jun Changqiao. Pengembara alam semesta itu lemah. Tidak mungkin dia bisa membunuh 5 tiran. Orang tua itu tampak berkonflik. Memberitahu dia untuk berbohong tentang situasinya bukanlah masalah, tapi setidaknya dia harus menghormati fakta. Jun Changqiao berkata, kembalilah dan beritahu Raja Navigator Langit Berbintang dan 5 tiran berselisih karena, dia berhenti, lalu berkata, sebuah gulungan yang tersisa. Sebuah gulungan sisa. Guan Jiu dan orang tua itu bingung. Ekspresi mereka mengkonfirmasi kecurigaan Jun Changqiao. Bahkan di benteng langit berbintang, gulungan sisa dari 7 sinar cahaya misterius bukanlah sesuatu yang bisa diakses oleh orang biasa. Sistem berkata, mampu melihat dan mencegah gulungan sisa diambil berarti ada sistem pertahanan yang sangat tinggi. Jadi, Jun Changqiao berkata, hanya benteng langit berbintang yang tahu tentang gulungan yang tersisa. Ketika dia mendengar bahwa Raja Navigator Langit Berbintang juga memilikinya, dan bahkan bertarung dengan 5 tiran untuk itu, dia pasti menaruh perhatiannya pada dia. Sistem berkata, menggunakan gulungan sisa untuk mengalihkan perhatian benteng langit berbintang adalah ide yang bagus, tetapi juga berisiko besar. Jika benteng langit berbintang mengetahuinya, itu tidak hanya akan membunuh warga kelas 2 di benteng. Aku tidak khawatir akan diekspos. Jun Changqiao berkata dengan serius, saya hanya berharap untuk mengulur waktu. 2 orang acak dikirim untuk menyelidiki, dan keduanya memiliki kekuatan kaisar bela diri. Tidak perlu banyak untuk mengetahui bahwa benteng langit berbintang tidak sederhana. Jika dia diberi waktu untuk berkembang, seharusnya tidak menjadi masalah. Dia sekarang adalah Wu Sheng, kaisar bela diri yang sempurna.
Dia bisa menggunakan semua jenis kartu truf untuk melawan Kaisar Bela Diri, tetapi dia ingin menjadi Kaisar Bela Diri sesegera mungkin. Sistem berkata, karena sistem, jalur bela diri tuan rumah berbeda dari orang biasa. Apakah Anda dapat menerobos ke Kaisar Bela Diri atau tidak tergantung pada metodenya. Dalam keadaan normal, terobosan seorang seniman bela diri sebagian besar tentang keberuntungan. Misalnya, protagonis menemukan sebuah gua dan mendapatkannya setelah bertarung dengan berbagai master, dan kemudian menerobos ke alam berikutnya. Jun Changqiao berbeda, karena dia telah menipu sepanjang jalan. Apakah Jun Changqiao bisa menjadi Kaisar Bela Diri tergantung pada jenis cheat apa yang dia buka, dan metode apa yang dia gunakan untuk menerobos. Itu bukan kompetisi keberuntungan selangkah demi selangkah, atau mewarisi warisan dari beberapa tuan yang maha kuasa. Keberuntungan, warisan, peluang tradisional ini semuanya diringkas di sistem store dan misi. Jun Changqiao punya rencana, yang tersisa hanyalah melihat bagaimana mereka berdua akan bekerja sama untuk mengelabui Tuan Benteng. Jun Patriark, kata Guan Jiu dengan cemberut. Kami sangat terluka parah. Bahkan jika kami kembali, kami tidak akan dapat melaporkan kembali. Ini bukan masalah besar. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, ikuti aku. Dia mengirim Guan Jiu dan lelaki tua itu ke alam rahasia ruang waktu. Di bawah percepatan waktu, mereka pulih secepat mungkin. Bahkan setelah mereka keluar, mereka berdua masih shock. Mereka telah berkultivasi selama ribuan tahun. Apa yang tidak mereka lihat? Dia belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu yang bisa memaksimalkan waktu yang dihabiskan di tubuh seseorang. Itu luar biasa, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Guan Jiu dan lelaki tua itu meninggalkan benua bintang jatuh dengan kaget. Meskipun mereka berdua tidak mengerti apa arti gulungan yang tersisa, Jun Changqiao sudah memberikan perintah. Mereka tidak punya pilihan selain menipu Tuan Benteng. Mereka berdua cukup menyedihkan, itu seharusnya menjadi pekerjaan yang cukup bagus, tetapi pada akhirnya, asal jiwa mereka terperangkap di tangan orang lain. Mereka bahkan harus mengkhianati tuannya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa mati kapan saja. Mendesah, Guan Jiu dan lelaki tua itu menghela nafas di atas kapal perang. Keduanya tiba-tiba memiliki aura, siapa yang tidak terluka ketika mereka berada di dunia persilatan. Dua saudaraku, di aula utama sekte sepanjang masa, Jun Changqiao memerintahkan, awasi dunia luar selama periode ini. Jika ada orang yang mencurigakan mendekati benua, segera beritahu saya. Sulit untuk mengatakan apakah Guan Jiu dan orang tua itu akan berhasil. Dia harus merencanakan ke depan dan mencegah kecelakaan terjadi. Ya, karma ganda hitam putih menangkupkan tangan mereka. Meskipun mereka belum lama berada di sekte, mereka sudah mengintegrasikan diri ke dalam peran wali. Karena dua saudara angkat itulah Jun Changqiao memiliki kepercayaan diri untuk menangkap pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh Benteng. Namun, kekuatan mereka terbatas. Jika pihak lain mengirim lebih banyak pembangkit tenaga listrik, mereka hanya bisa menderita perasaan diintimidasi. Sekte sepanjang masa memasuki keadaan damai lagi. Para murid terus menikmati kultivasi mereka dan tidak bisa menarik diri. Benteng langit berbintang dan pembelian gulungan sisa yang gagal telah Mi Jun Changqiao. Jarang baginya untuk fokus pada kultivasi, dan dia mulai serius mempertimbangkan rencana masa depannya. Di benua bintang jatuh, dia sudah menjadi eksistensi terkuat di bawah 9 Dewa Raja. Namun, setelah bersentuhan dengan level yang lebih tinggi, dia merasa semakin tidak aman. Apa masalahnya? Jun Changqiao bertanya-tanya. Sistem berkata, masalahnya terletak pada sistem pertahanan. Apa maksudmu? Saat itu, ketika tuan rumah baru saja pindah, meskipun wilayahmu tidak tinggi, tidak peduli bagaimana kamu mencari kematian, kamu akan selalu mengubah bahaya menjadi keselamatan. Tahukah kamu mengapa? Ada bilah yang tidak bisa ditarik. Itu tidak benar. Lalu menurutmu kenapa? Itu karena tuan rumah memiliki formasi pelindung sekte. Selama kamu tidak memprovokasi kekuatan yang luar biasa, kamu selalu dapat melindungi dirimu sendiri dan murid sekte. Itu masuk akal. Jun Changqiao setuju. Pada tahap awal, dia sangat tidak terkendali sehingga Unstoppable Blade memiliki penggunaan yang terbatas. Sebagian besar waktu, dia mengandalkan formasi pelindung sekte untuk melindungi sekte. Bahkan jika dia mendapat masalah besar, dia bisa tetap tenang dan tenang. Paling-paling, dia hanya akan bersembunyi di cangkangnya seperti kura-kura dan tidak keluar. Sistem melanjutkan, dengan kekuatan tuan rumah, bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan benteng langit berbintang, Anda masih dapat melindungi diri Anda sendiri. Tetapi bagaimana dengan sekte? Bagaimana dengan benua bintang jatuh? Petik 2.
Mendengar kata-kata sistem, Jun Changqiao tiba-tiba mengerti. Rasa tidak aman yang meningkat secara bertahap bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena sekte dan benua bintang jatuh. Sistem berkata, tuan rumah hanya selangkah lagi dari mencapai alam tertinggi di alam fana. Musuh yang Anda temui di masa depan juga akan merusak. Oleh karena itu, kelalaian sekecil apapun akan menyebabkan kehancuran sekte dan pesawat. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Di masa lalu, dia bisa bertarung dengan sekte manapun, tetapi pada akhirnya, itu hanya pertempuran kecil. Bahkan ketika dia pergi ke medan perang pesawat, dia mengandalkan kecurangan. Jika sesuatu terjadi, dia bisa melarikan diri, dan sekte dan benua bintang jatuh tidak perlu menanggung konsekuensi apapun. Namun, benteng langit berbintang ada di alam semesta dan tidak dibatasi oleh alam atas. Itu bisa datang ke wilayahnya kapan saja dan membawa kehancuran yang fatal. Oleh karena itu, hal itu membawa tekanan yang tidak terlihat dan rasa tidak aman. Bagaimana saya harus memecahkannya? Jun Changqiao bergumam. Ini sangat sederhana. Sistem berkata, buka toko tingkat tinggi dan segarkan barang-barang di dalamnya. Mungkin kamu bisa mendapatkan formasi pelindung sekte tingkat tinggi, atau formasi yang dapat melindungi seluruh pesawat. Pada akhirnya, itu masih pemasaran. Namun, kali ini, Jun Changqiao tidak mengaum atau meremehkannya. Sebaliknya, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Sistem itu benar, rasa tidak aman datang dari sekte dan benua bintang jatuh. Bagaimanapun, satu adalah keluarga yang paling penting, dan yang lainnya terkait dengan misi utama. Bahkan jika dia bisa menghadapi bahaya, rumah dan fondasinya harus aman. Terus terang, Jun Changqiao bisa mencari kematian dengan berbagai cara di luar, tapi dia tidak bisa membiarkan markasnya dicuri tanpa alasan. Dia harus membuat rencana dan memperkuatnya. Sistem berkata dengan serius, kamu harus memilih formasi pertahanan terbaik dan membangun sistem pertahanan dengan faktor keamanan tertinggi. Kristal apa, menara tinggi, menara kedua, menara pertama, apapun yang bisa kamu pakai, taruh semuanya di atasnya. Bagaimana caranya? Banyak poin kontribusi, menurut Anda set ini akan berharga. 100.000, itu hanya biayanya. Jangan dikira mahal, tidak ada diskon. Petik 2. Petik 2, Seorang protagonis yang bersedia membayar 100.000 poin kontribusi tidak akan keberatan menghabiskan 100.000 ekstra. Nyah, Jun Changqiao berkata dengan kesal, jangan bicara omong kosong denganku. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia masih tidak membuka pusat perbelanjaan tingkat tinggi. Alasan utamanya adalah hanya ada beberapa puluh ribu poin kontribusi. Selain itu, hampir tidak ada produk terkait arai. Jika dia mengandalkan keberuntungan, dia bisa dengan mudah bangkrut. Saya sekarang adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat dekat dengan Kaisar Bela Diri. Jika saya mengandalkan pusat perbelanjaan ketika saya menemukan sesuatu yang merepotkan, saya akan benar-benar tidak berguna. Jadi, saya harus menggunakan kebijaksanaan saya sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Seperti inilah seharusnya pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Jun Changqiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengeluarkan buku asli formasi 32 mistik. Bukankah itu hanya formasi? Manual rahasia semacam ini yang dimodifikasi oleh Yang Maha Kuasa pasti memiliki yang lebih canggih. Dia tidak perlu bergantung pada pusat perbelanjaan untuk memperkuat pertahanan markasnya. Sistem berkata, benda ini dibeli dari pusat perbelanjaan. Jika kamu memiliki kemampuan, buang dan jangan gunakan. Jun Chang memarahi sambil tersenyum. Kemudian, dia langsung membuka buku super grade paling mulia. Berbagai formasi susunan yang tercantum di atasnya segera membuatnya terpesona. Tidak, aku masih harus mencari tetua Zen dan Sinyao. Karena dia tidak ingin membiarkan bakat khusus dimuat di sekte, Jun Changqiao memberikan ramuan bakat kepada Penatua Zen. Oleh karena itu, selain kuat dalam seni bela diri dan ilmu pedang, dia tidak terlalu menonjol dalam aspek lain. Sangat mudah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang serba bisa. Hanya saja Gou Sheng tidak mau. Bagaimanapun, mengembangkan sekte sudah cukup melelahkan. Jika dia juga harus mengambil berbagai profesi seperti alkimia, kedokteran, dan formasi, maka dia akan benar-benar sibuk dari siang hingga malam, dari lahir hingga mati. Olah formasi. Zen Dejun membuka mulutnya, mata cerah Sangguan Sinyao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah ada masalah? Jun Changqiao bertanya. Mulut Zen Dejun berkedut. Patriark, apa alasan yang membuatmu tiba-tiba memiliki ide untuk membuat formasi yang menutupi seluruh benua bintang jatuh? Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Beri aku jawaban langsung.
Tidak, Zhen Dejun dan Sangguan Xinyao berkata serempak. Jun Changqiao tidak berencana untuk mengandalkan Mo. Dia berencana untuk mengandalkan orang-orang yang dia rawat sendiri. Pada akhirnya, Penatua Zhen dan Sangguan Xinyao langsung menamparkan wajah mereka dan berkata tidak. Membuat formasi yang secara langsung menutupi benua bintang jatuh benar-benar tidak mungkin. Itu benar-benar tak terbayangkan. Alasan, ini terlalu besar. Zhen Dejun juga ingin menerobos dirinya sendiri dan menantang tingkat kesulitan yang tinggi. Namun, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bisa membentuk formasi pertahanan super tinggi, sama sekali tidak mungkin untuk memperluasnya ke seluruh dunia. Kepala keluarga, Sangguan Xinyao berkata, proyek yang begitu besar, belum lagi apakah itu dapat diatur dengan sukses atau apakah itu dapat memiliki efek pertahanan, hanya menguraikan formasi dan garis akan memakan banyak waktu. Formasi yang berukuran beberapa kaki, satu orang mungkin dapat mengaturnya dengan sangat cepat atau bahkan dalam 2 atau 3 hari. Tetapi untuk menutupi seluruh dunia, akan sangat melelahkan sehingga seseorang akan muntah darah dan sangat lelah sehingga kepalanya akan meledak. Benua bintang jatuh jauh lebih besar dari bumi. Bahkan jika para pejuang di sini bisa terbang di langit dan menggali ke dalam tanah, untuk mengatur sistem formasi pertahanan di seluruh pesawat akan menghabiskan tenaga dan sumber daya material. Itu jelas bukan sesuatu yang sekte sepanjang masa mampu, juga tidak bisa dilakukan dalam 30 hingga 50 tahun. Baik, Jun Changqiao menyerah pada ide yang tidak realistis dan berkata, kalau begitu cepat dan kembangkan formasi tingkat tinggi yang dapat melindungi sekte. Yang terbaik adalah jika dapat menahan serangan tingkat kaisar bela diri. Zhen Dejun berkata, Patriark, Xinyao dan saya telah meneliti, dan sekarang kami telah membuat kemajuan. Astaga, saat dia berbicara, dia mengeluarkan salinan dari 32 formasi gerbang mistik, lalu membuka halaman ketiga hingga terakhir, menunjuk ke sebuah formasi, dan berkata, formasi ini harus cocok untuk sekte sepanjang masa. Formasi yang tercatat di sana disebut formasi penangkap bulan bintang 9. Itu adalah level tertinggi dari formasi pertahanan di bagian tertinggi. 9 formasi didirikan di 9 arah, dan kemudian bersama-sama, mereka mendukung formasi inti di area paling tengah. Keuntungan dari formasi itu adalah ia mendapat dukungan dari 9 bintang, dan kinerja pertahanannya sangat kuat. Kelemahannya juga sangat jelas. Itu membutuhkan inti kristal atau batu roh untuk dipertahankan. Berapa harganya? Jun Changqiao bertanya. Zhen Dejun memegang dagunya dan memperkirakan, hanya untuk menutupi seluruh gunung tulang besi, itu akan membutuhkan setidaknya 10 juta batu roh. Palsu, batu roh alami. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Di masa lalu, formasi arai dapat diselesaikan dengan beberapa flek arai berkualitas baik. Grand Array penangkap bulan 9 bintang ini sebenarnya membutuhkan 10 juta batu roh alami. Itu hanya membakar uang. Apakah kamu masih membutuhkan batu roh untuk perawatan lanjutan? Dia mampu membayar 10 juta yuan, dan itu tidak terlalu menyayat hati. Namun, jika dia membangunnya, dia harus terus menyediakan perawatan lanjutan. Dia pasti tidak mampu membelinya. Zhen Dejun berkata, setelah formasi diaktifkan, jika tidak diserang dari luar, energi yang tersimpan di batu roh akan beredar dan tumbuh tanpa henti. Tidak perlu memberikan energi tambahan. Tidak apa-apa, Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, ayo cari Old Yuan. Petik 2, petik 2. Zhen Dejun menangis dan berkata, orang itu sangat pelit. Lebih baik Patriark pergi sendiri. Sejak Yuan Gongzi mengambil alih urusan internal dan keuangan sekte sepanjang masa, dia sangat berhati-hati di banyak bidang. Sangat sulit bagi beberapa aula untuk mendapatkan uang. Kontrol uang yang ketat semacam ini dapat membantu sekte meningkatkan pendapatannya dan mengurangi pengeluarannya, tetapi pada saat yang sama, itu dapat dengan mudah menyinggung orang. Ini juga alasan mengapa Yuan tua tidak populer di gerbang Kaisar Iblis. Oke, Jun Changqiao berkata, aku akan pergi. Ketika dia menemukan Yuan Gongzi, mengeluarkan 10 juta batu roh alami, dan akhirnya melakukan segala macam perhitungan. Pada akhirnya, dia bahkan harus membuat sidik jarinya sendiri. Gou Sheng langsung mogok. Sial, bukankah ini sedikit terlalu teliti? Jun Changqiao tidak mengkritik Yuan tua. Sebaliknya, dia membiarkannya terus mempromosikan gaya rajin dan hemat. Bagaimanapun, sebuah sekte harus memiliki aturan dan peraturan, terutama dalam hal sumber daya. Ya, menerima dukungan Patriark, darah Yuan Gongzi melonjak. Di gerbang Kaisar Iblis, karena pengelolaan keuangan sangat ketat, para petinggi sering bergabung untuk mengincarnya. Master Sekte juga mengkritik mereka untuk tidak terlalu ketat, sehingga mereka tidak dapat menjalankan prinsip. Sekarang,
Jun Changqiao dapat memberikan dukungan manajemen. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Suasana di sekte sepanjang masa tidak ada bandingannya dengan sekte lain. Bahkan jika Yuan Gongzi ketat dalam mengelola keuangan, aula lain menyatakan pemahaman mereka. Adapun para murid, mereka juga saling membantu. Tidak ada penipuan timbal balik, dan tidak ada konspirasi. Setelah menerima puluhan juta batu roh alami, Zhen Dejun mengumpulkan Sangguan Sinyao dan anggota aula formasi arai dan mulai belajar dengan giat, berusaha untuk menempatkan susunan 9 bintang bulan merangkul grid arai dalam agenda sesegera mungkin. Jun Changqiao pergi ke aula pengobatan lagi dan mengingatkan tetua Wei untuk tidak bermalas-malasan dalam menanam tanaman obat. Kepala keluarga. Keesokan harinya, Ning Duxing berkata, hari ini adalah hari pembukaan sekte untuk merekrut murid. Patriark, apakah Anda punya instruksi lain? Selama mereka memenuhi persyaratan penilaian dan jumlah murid memenuhi persyaratan, kami dapat merekrut mereka. Kata Jun Changqiao. Ya, Ning Duxing mundur dan bersiap untuk perekrutan. Dia dan Ning Duzui bertanggung jawab untuk merekrut murid setiap bulan, jadi mereka sangat akrab dengannya. Adapun Jiang Ya, Ding Xingwang, Gongsun Haohai, dan tetua tingkat tinggi lainnya, mereka berkultivasi atau memberikan ceramah pada hari kerja. Mereka hampir tidak punya waktu luang. Yang memiliki beban kerja paling banyak adalah Li Luoqiu. Dia harus menyaring semua jenis informasi berharga setiap saat. Di sisi lain, Jun Changqiao. Dia sangat santai berbaring di depan gerbang sekte, diam-diam menonton anak-anak mendaki gunung sebagai pengamat. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao menyesap tehnya sambil melihat anak-anak muda yang mendaki gunung. Dalam waktu singkat, ia menemukan banyak bibit yang bagus. Sangat menarik untuk mengolah sampah, dan dia sudah membuka pencapaian ini. Bagaimanapun, Su Xiaomo, Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya adalah bukti terbaik. Karena itu, ketika sekte merekrut murid, mereka juga berusaha merekrut orang-orang berbakat sebanyak mungkin. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengolahnya dan mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya. Ini Jun Patriark, ya dewa, akhirnya aku melihatnya secara langsung. Dia jauh lebih tampan daripada ketika dia berada di jajaran proyeksi. Anak-anak muda yang mendaki gunung menemukan Jun Changqiao berbaring di kursi malas satu demi satu, dan mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan penyembahan yang kuat. Kebanyakan dari mereka datang untuk patriark sekte sepanjang masa. Lagi pula, semua yang dia lakukan hanya dalam beberapa tahun bisa disebut legendaris. Sekte sepanjang masa sekarang terkenal di benua bintang jatuh, jadi ada banyak anak muda yang datang untuk mendaftar penilaian setiap bulan. Sangat mudah untuk merekrut lebih dari 1.000 anak muda berbakat. Ding, anggota sekte, 7.070.000. Petik 2. Setelah memberikan jumlah orang yang tepat dan merekrut yang terakhir, jumlah anggota sekte pada panel sistem mencapai puncaknya dan terus mengirim pemberitahuan. Ding, misi sekte diaktifkan. Petik 2. King Yang, Jun Changqiao berdiri dari kursi malas dan berkata, atur murid dalam dan luar untuk menyelesaikan misi di pavilion misi sesegera mungkin. Ya, di waktu berikutnya, Li Qingyang mengorganisir para murid untuk melakukan misi, terutama misi yang menghadiahkan poin pencapaian. Setelah belajar untuk jangka waktu tertentu, aula formasi arai mulai mengatur arai penangkap bulan 9 bintang dan memilih 9 area untuk mengatur arai tambahan. Berdengung, setengah bulan kemudian, susunan utama yang menyelimuti gunung tulang besi dan kota tulang besi didirikan. Cahaya yang membubung ke langit bisa dikatakan cemerlang dan bersinar, dan memancarkan aura yang sangat kuat. Kepala keluarga, Zhen Dejun berkata dengan gembira, arai selesai. Ledakan, di depan gerbang gunung, ada ledakan tiba-tiba, dan riak energi yang kuat menyebar. Jun Changqiao menarik tinjunya dan melihat penghalang yang masih tidak terpengaruh oleh serangannya yang kuat. Dia berkata dengan puas, ini sangat kuat. Zhen Dejun berkata, selama 9 arai terus mendukung, arai penangkap 9 bulan akan menahan serangan yang sangat kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao memberikan penegasan tingkat tinggi, dan rasa tidak aman yang awalnya meningkat banyak menghilang. Selama pertahanan sekte itu cukup kuat, setidaknya ketika dia keluar, dia tidak perlu khawatir tentang pangkalan yang dicuri. Jun Changqiao mengangkat tinjunya dan berencana melakukannya lagi. Zhen Dejun buru-buru menghentikannya, pukulan patriark barusan menghabiskan 100.000 batu roh di barisan utama. Jun Changqiao pingsan, apakah seburuk itu? Arai penangkap 9 bulan tidak mengkonsumsi energi saat beroperasi secara normal, tetapi setelah menerima serangan, itu akan diimbangi sesuai dengan kekuatannya. Satu pukulan berharga 100.000 batu roh, dan Gou Sheng merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Lupakan,
Jun Changqiao melepaskan ide untuk melanjutkan tes dan kembali ke ruang belajar. Sekarang, mari kita tunggu murid ini menyelesaikan semua misi sekte, meningkatkan konstruksi sekte, dan membuka lebih banyak fungsi. Benar, apa fungsinya setelah level 9? Setelah membuka panel sistem dan mengklik fungsi sekte, dia menemukan bahwa hanya ada kata, tidak ada, di bagian bawah. Apa artinya? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, ini sangat sederhana. Tidak ada lagi fungsi sekte. Tidak mungkin. Wajah Jun Changqiao runtuh. Kartu seperti Heart to Keep Blade dan Universal Talisman hanya digunakan untuk memperkuat diri sendiri. Berbagai fungsi yang diberikan oleh konstruksi dan peningkatan adalah kunci kekuatan sekte. Tidak ada lagi fungsi lanjutan di masa depan. Sistem mengeluh, Tuan Rumah, tidakkah Anda harus mengandalkan diri sendiri? Petik 2, Ding. Murid Ye Xingchen telah menyelesaikan misi sekte dan menerima 100 poin kontribusi dan 100 poin pencapaian. Petik 2. Ding. Poin kontribusi sekte, 7.010.070.000. Petik 2. Ding. Poin pencapaian sekte, 2.011.070.000. Petik 2. Ding. Meluapnya poin kontribusi sekte. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akhirnya menyelesaikan satu. Sudah setengah bulan sejak misi sekte yang memberikan poin pencapaian muncul. Karena semakin tinggi levelnya, semakin sulit, semakin banyak waktu yang dibutuhkan para murid untuk menyelesaikannya. Selain itu, ada banyak misi yang tidak masuk akal. Misalnya, apa yang dilakukan Ye Xingchen mengharuskannya untuk terus memasuki menara pengalaman selama beberapa hari. Apakah itu sulit? Bagi Night Tirk, itu bukan apa-apa, tapi itu terlalu banyak penundaan. Misi Su Xiaomo bahkan lebih aneh. Dia harus berkeliling benua bintang jatuh selama 30 hari. Pada saat ini, dia berpegangan tangan dengan tunangannya, Xia Suyun, dan menikmati pemandangan yang indah. Li Qingyang juga telah menerima misi untuk pergi ke Provinsi Lu di timur laut. Desa dingin kecil. Sister Qiao, berdiri di desa seperti buah prem musim dingin. Matanya yang jernih melihat keluar pintu masuk desa pada pria berseragam sekte sepanjang masa. Keduanya tersenyum bersamaan. Untuk menghindari menyebarkan makanan anjing kepada pembaca, pencarian murid kedua dan ketiga tidak dijelaskan secara rinci. Pendeknya, semakin tinggi level sekte, semakin aneh misi sekte tersebut. Itu bukan masalah bagi murid sekte sepanjang masa untuk menyelesaikannya, tetapi itu akan memakan waktu. Dengan pikiran, Jun Changqiao dengan terampil mengeluarkan toko tingkat tinggi. Jika semua misi sekte selesai, dia akan dihargai dengan 70.000 poin pencapaian dan poin kontribusi. Karena itu, ia harus membelanjakannya terlebih dahulu dan menyisakan cukup ruang untuk menyimpannya. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan toko. Jika kamu memiliki kemampuan, andalkan dirimu sendiri. Sistem melompat keluar lagi. Baik-baik saja maka, Jun Changqiao menarik toko tingkat tinggi dan berkata dengan acuh tak acuh, mulai sekarang, aku, Jun Changqiao, tidak akan menghabiskan lagi. Petik 2, Setelah keheningan singkat, sistem berkata, saudaraku, saya salah. Itu telah beroperasi secara normal sampai sekarang karena Jun Changqiao menghabiskan poin kontribusi. Jika dia tidak membelanjakannya, situasinya akan sangat buruk. Apakah kamu punya rasa malu? Aku tidak punya malu. Petik 2, Jun Changqiao dikalahkan oleh orang ini. Dia hanya bisa mengeluarkan toko tingkat tinggi lagi dan mulai dengan hati-hati menelusuri barang-barang di dalamnya. Dia berpikir dalam hati, lebih baik jika ada pil setengah suci, pil Wuseng, atau semacamnya. Mengapa kamu tidak memikirkan pil kaisar bela diri untuk membantu tuan rumah naik ke alam atas? Bagaimana dengan mencapai puncak kehidupan? Kata sistem. Saya bisa mengakui kesalahan saya, tapi aku masih harus mengeluh. Formasi 4 sudut langit dan bumi. Tatapan Jun Changqiao terkunci pada suatu item, lalu dia mengklik pengantar terperinci. Item, formasi langit dan bumi 4 sudut. Pendahuluan, formasi yang dibuat oleh banyak orang. Itu bisa dibentuk hingga 10.000 orang. Keuntungan, seniman bela diri mengatur formasi bersama untuk membentuk unit ofensif dan defensif, sehingga menjebak dan memusnahkan target. Kekurangan, kultivasi orang yang mengatur formasi tidak boleh lebih rendah dari ranah Huhuang. Harga, 50.000 poin kontribusi. Level, di atas level dewa. Tidak mungkin. Jun Changqiao tercengang, sebuah formasi begitu mahal. Namun, setelah melihat levelnya, dia sangat gembira, itu pasti sesuatu yang bagus.
Formasi langit dan bumi 4 sudut sangat berbeda dari formasi penangkap bulan 9 bintang karena yang terakhir diperbaiki sedangkan yang pertama didasarkan pada orang. Sama seperti formasi pedang 7 bintang Sekte Wudang dan formasi 18 pria perunggu Sekte Shaolin. Sekte sepanjang masa tidak kekurangan formasi tetap, tetapi mereka tidak memiliki formasi yang berpusat pada manusia semacam ini, dan itu di atas tingkat surgawi. Itu sebabnya, sistem berkata, tuan rumah masih harus bergantung pada toko. Apakah Anda ingin menamparkan wajah Anda? Nyah, Jun Changqiao menghabiskan 50.000 poin kontribusi untuk membeli formasi langit dan bumi 4 sudut. Formasi ini sebenarnya lebih seperti manual rahasia seni bela diri. Itu menggambarkan nyanyian dan gerakan rumit. Setelah mempelajarinya, seseorang bisa berubah menjadi iblis loncatan dan mengaturnya. Itu bisa diatur hingga 10.000 orang, kekuatannya pasti mengerikan. Jun Changqiao sangat menantikan pemandangan spektakuler para murid yang memahami formasi langit dan bumi 4 sudut dan memasangnya di langit. Siang itu, para murid dan petinggi yang kultivasinya telah mencapai level Wu Huang semuanya berkumpul di lapangan latihan puncak utama. Kemudian, masing-masing dari mereka menerima formasi langit dan bumi 4 sudut. Formasi ini, He Wudi berkata dengan terkejut, ini jelas tidak biasa. Dia belum pernah mengembangkan formasi gabungan sebelumnya, tetapi hanya dengan membaliknya sedikit, dia bisa melihat makna mendalam di baliknya. Jika didirikan oleh banyak orang, kekuatannya pasti akan kuat. Ye Xingchen juga memperhatikannya, tetapi dia menunjukkan penghinaan. Karena kepribadiannya, ia lebih suka seni bela diri yang memberikan kekuatan yang kuat. Dia tidak tertarik dengan formasi berbasis tim semacam ini. Namun, karena Patriark mengatakan bahwa dia harus mengolahnya, maka dia hanya bisa dengan enggan melakukannya. Formasi langit dan bumi 4 sudut mewarisi keuntungan karena mudah dimengerti dari barang-barang toko. Apalagi murid-murid yang memenuhi syarat itu tidak lemah, jadi tidak ada kesulitan untuk memahaminya. Kakak senior kedua, beberapa hari kemudian, Su Xiaomo berkata dengan penuh semangat, aku mempelajarinya. Aku juga mempelajarinya, kata Li Fei. Jun Changqiao tahu bahwa murid-muridnya telah memahami formasi langit dan bumi 4 sudut, jadi dia memilih 1 hari dan memerintahkan mereka untuk datang ke tempat latihan puncak utama. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, semua orang ada di sini. Ada cukup banyak orang, total 3 hingga 500 orang. Ya, Jun Changqiao mengangguk dan mengirim transmisi suara, Hall Master Xi, datang ke sini sebentar. Raja Ungu, yang baru saja memasuki gunung belakang dan bersiap untuk pergi ke menara pengalaman, berhenti di jalurnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada tanda yang tidak menyenangkan. Pergi, atau tidak,